Han Sangde kau mungkin takkan pernah bertemu dengannya lagi seumur hidupmu. Lagi pula, apa istimewanya seorang wali kota Xiaohong perlahan mendekati Handi, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Tatapannya yang tenang tampak sangat dingin di mata Handi. Kau, Handi sudah gemetar tak terkendali, matanya dipenuhi ketakutan tak berujung. Tahukah kau kenapa aku tidak menyentuhmu sebelumnya? Itu karena aku terbiasa menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Xiaohong sama sekali mengabaikan kata-kata Handi dan berbicara lembut kepada Handi. Celepuk. Saat Xiaohong mengucapkan kata-kata itu, Handi berlutut di hadapannya. Kakek, jangan, kakek, tolong ampuni aku. Aku mohon ampuni dosa-dosaku dan biarkan aku hidup. Jika kakek mengampuni aku akan meminta ayahku memberimu uang, banyak sekali uang. Bukankah kakek dan bos Chen ingin toko obat Chen dibuka kembali? Jangan khawatir, ayahku bisa mengatasinya hanya dengan sepatah kata. Heh, apa kau pikir ini masalah di mataku saat ini? Yang paling kuinginkan adalah membuat Han Sangde tak punya anak, membuatmu mati dalam rasa sakit yang tak tertahankan, rasa sakit di mana kau mati tanpa mayat utuh. Orang-orang sepertimu adalah momok bagi umat manusia, bukan begitu? Nada suara Xiaohong sangat tenang, lalu ia menginjak tangan Handi sedikit demi sedikit, menggeseknya dengan keras, dan serangkaian suara tulang patah pun terdengar. Ah! Handi tak kuasa menahan jeritan memilukan saat ia jatuh ke tanah. Tangannya yang ramping terinjak kaki Xiaohong, dan tangan kanannya terpelintir dan menggantung di pergelangan tangannya. Mendengar ratapan Handi, wajah Xiaohong berangsur-angsur menjadi gelap, dan senyum kejam melengkungkan bibirnya, seakan-akan dia tengah mendengarkan alunan musik yang amat merdu. Kemudian Xiaohong perlahan berjongkok di samping Handi, meraih pergelangan tangan kirinya, dan mulai mematahkan jari-jari Handi satu persatu. Layaknya mematahkan ranting pohon, ia mematahkan kelima jari Handi lalu merobeknya. Hampir setiap suara retakan disertai dengan teriakan Handi yang menyayat hati, tetapi selain Xiaohong, hampir tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Kematian itu sendiri tidak menakutkan, yang menakutkan adalah apa yang terjadi di antaranya, bukan begitu? Kata Xiaohong lembut kepada Handi. Dengan sedikit mengencangkan jari-jarinya, ia meremukkan pergelangan tangan Handi hingga berkeping-keping. Begitu saja, 5 menit berlalu, dan Handi disiksa hingga tak bisa dikenali oleh Xiaohong. Keempat anggota tubuhnya remuk berkeping-keping. Lidahnya juga tercabut, dan anggota tubuhnya yang hancur berserakan di mana-mana. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Handi telah sepenuhnya menyalakan kembali kekejaman dalam hati Xiaohong. Lalu lihatlah Handi, bahkan dalam menghadapi siksaan Xiaohong, ia tetap memiliki kejernihan pikiran yang mutlak. Ini adalah hal yang paling menakutkan, karena ia harus menghadapi kematian yang menyakitkan tepat di depan matanya. Xiaohong tidak berkata apa-apa. Perlahan ia mengeluarkan pisau berpola sihir milik Handi, lalu mulai mengeluarkan isi perut Handi tanpa mematahkannya, dan mengulurkan jarinya agar Handi bisa melihat seperti apa andalamnya. Tidak dapat disangkal, kebrutalan Xiaohong mendekati batas normal, tetapi apakah Handi lebih baik? Menatap Handi, dia sudah tergagap dan tidak dapat berbicara, hanya mampu menyaksikan Xiaohong memanipulasi usus dan jantungnya di depannya. Semenit kemudian berlalu, Xiaohong mengabaikan Handi yang sekarat dan tidak melancarkan serangan mematikan. Sebaliknya, ia dengan santai mengambil selembar kain yang ditinggalkan oleh pria yang sudah meninggal itu, menyeka darah dari tangannya, dan mengeluarkan tabung kecil berisi bubuk hitam dari sakunya. Setelah berjalan mengitari tumpukan mayat dan sekitar 100 langkah, Xiaohong dengan santai melemparkan tabung reaksi kecil di tangannya ke belakang. Jepret, boom. Saat tabung reaksi kecil itu pecah saat mengenai tanah, bubuk hitam yang bersendewa dengan udara tiba-tiba terbakar, membentuk bola api raksasa yang menelan Handi, beserta semua batu dan kendaraan berpola sihir yang berserakan di tanah. Suhu yang sangat tinggi, terkadang melebihi 2000 derajat Celcius. Ketiga kendaraan berpola ajaib itu langsung meleleh menjadi besi cair, membakar pohon-pohon di sekitarnya dan menciptakan kebakaran hutan yang dahsyat. Dalam sekejap, melihat ke belakang Xiaohong, api telah membumbung tinggi lebih dari 100 meter, seperti lautan api raksasa. Sebaliknya, Xiaohong sama sekali mengabaikan hal ini, menciptakan keretakan spasial dengan menjaga jarak tertentu, dan sosoknya menghilang sepenuhnya. Saat memasuki halaman rumahnya, Xiaohong, yang berlumuran darah, tetap tanpa ekspresi dan mendorong pintu untuk memasuki ruang tamu. Meringkuk di sofa, Zhen Zhen menatap Xiaohong yang berlumuran darah, matanya berkedip sedikit, dan ekspresi ngeri melintas di wajahnya. Anda, jangan khawatir, mimpi burukmu sudah berakhir. Tak akan ada yang mengganggumu lagi. Kalau mereka mengganggu, aku akan membasmi mereka, kata Xiaohong sambil menutup pintu perlahan.
Tuan Rambut Putih. Zen menatap Xiao Hong, ekspresinya tak terbaca. Apakah ia tergerak gelisah cemas mungkin sedikit dari semua hal di atas? Cepat, Tuan Rambut Putih, jangan berdiri saja di sana seperti orang bodoh, lepaskan bajumu yang berlumuran darah, kata Zen, lalu segera bangkit untuk membuka kancing baju Xiao Hong. Kemudian ia melepas baju Xiao Hong yang berlumuran darah, dan saat itu, tubuh Xiao Hong yang tegap dan berotot kembali terekspos di hadapan Zen. Hal ini membuat wajah Zen sedikit memerah. Ia berdiri di depan Xiao Hong tanpa berkata apa-apa, tetapi dengan lembut mengulurkan tangannya yang kecil dan ramping untuk menyeka noda darah di leher Xiao Hong. Kemudian ia sedikit memiringkan kepalanya dan melirik wajah Xiao Hong yang dingin namun lembut. Di sisi lain, menatap mata Zen yang murni, Xiao Hong merasakan kehangatan di hatinya yang dingin, dan perlahan mengulurkan tangan untuk menyelipkan poni Zen ke belakang telinganya. Mata Zen yang jernih dan terang bagaikan sinar fajar di tengah kegelapan. Perlahan-lahan Xiao Hong mengulurkan tangannya, tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang Zen dan menariknya mendekat. Menghadapi pemandangan ini, wajah cantik Zen tiba-tiba menunjukkan keterkejutan, seperti kelinci kecil yang ketakutan. Namun, Zen segera menjadi jinak, wajahnya semerah apel besar, jantungnya mulai berdebar kencang. Ia merasa takut, tetapi juga rasa antisipasi yang aneh. Mau ikut denganku mungkin berbahaya, bisik Xiao Hong di telinga Zen. Zen mengangguk cepat, tersipu saat dia berbisik, aku tidak takut sama sekali. Saat Zen mengucapkan kata-kata itu, Xiao Hong dengan lembut mencium keningnya, lalu hidungnya, dan kemudian bibirnya. Sebaliknya, Zen awalnya tersentak, tetapi kemudian terjatuh sepenuhnya ke pelukan Xiao Hong, tak bergerak, seperti bulu atau bola kapas. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Hong menggendong Zen dan membaringkannya di ranjang kayu di kamarnya. Tubuhnya yang besar dan kuat menekan tubuh mungilnya, dan dengan lembut ia membuka kancing bajunya sedikit demi sedikit. Menghadapi pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya, Zen sangat gugup dan mulai sedikit gemetar. Namun, ia sama sekali tidak melawan. Ia sudah siap untuk menyerahkan diri kepada Xiao Hong, dan tubuhnya yang halus memungkinkan Xiao Hong untuk mencium dan membelainya. Di sisi barat desa Sidong, api yang berkobar sudah mulai menyebar. Karena arah angin, api langsung menyebar ke arah Xiaolongcheng, dan desa Sidong tidak dalam bahaya. Warga Xiaolongcheng tentu saja tak berani lengah dalam hal ini. Satu demi satu, kincir air berpola magis dikerahkan dan dengan cepat memasuki pinggiran timur Xiaolongcheng untuk berusaha sekuat tenaga memadamkan api. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Xiaolongcheng menghadapi situasi seperti ini. Setiap tahun di bulan April dan Mei, ketika bumi menghangat dan angin musim semi bertiup, kebakaran hutan tak terelakkan. Namun, kali ini kebakarannya sangat besar bagi Xiaolongcheng, dan rasanya seperti menyebar sepenuhnya dalam sekejap mata. 2 jam kemudian, api dapat dikendalikan dan penyebarannya lebih lanjut dapat dicegah. Sementara itu, di rumah Xiao Hong, Zen sudah terengah-engah, kepalanya yang mungil terbenam diam-diam di bahu Xiao Hong. Xiao Hong, dengan satu lengan merangkul Zen, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Bisa dibilang saat ini, hati Xiao Hong juga sedang sangat rumit. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan benar atau salah, dan ia juga sangat yakin bahwa masa depannya masih sangat sulit. Zen, aku, Xiao Hong menoleh sedikit ke arah Zen dan berkata dengan lembut. Tuan Rambut Putih tidak perlu bicara lagi. Zen telah menyerahkan dirinya kepada Tuan Rambut Putih, dan mulai sekarang dia milik Tuan Rambut Putih. Tak peduli gunung pisau atau lautan api, Zen akan mengikuti Tuan Rambut Putih. Jika Tuan Rambut Putih tidak menyukai Zen, dia bisa memperlakukan Zen seperti pelayan kecil. Zen sangat rajin. Zen membenamkan kepalanya di bahu Xiao Hong dan berbicara dengan sangat cepat. Seorang pembantu bagaimana mungkin Xiao Hong membelai rambut Zen dengan lembut dan berkata, lalu perlahan memeluk tubuh Zen yang lembut. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Ia menatap Zen lagi, melirik tanda ajaib waktu, lalu melompat dari tempat tidur dan dengan gembira pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam bagi Xiao Hong. Ekspresi malu-malu di wajahnya saat menghadapi Handi telah hilang, digantikan oleh kegembiraan dan sedikit kebahagiaan, seolah-olah dia akhirnya menemukan rasa memiliki. Xiao Hong melirik pakaian yang diletakkan Zen di samping bantalnya, tetapi tidak berlama-lama di tempat tidur. Ia perlahan bangkit, berganti pakaian yang telah dicuci, meraih pakaian berlumuran darah yang tergeletak di tanah, meringkuk seperti bola, dan menggunakan kekuatannya untuk membakarnya menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak apapun. Saat itu, suara Zen yang sibuk di dapur,
disertai dentingan panci dan wajan, kembali terdengar di telinga Xiao Hong. Dari suara itu saja, ia tahu Zhen Zhen sedang dalam suasana hati yang baik. Saat malam tiba dan setelah makan malam, Xiao Hong, seperti biasa, duduk di sofa dan dengan tenang mempelajari buku-buku tradisional kerajaan Sangbang Zenyi. Zhen Zhen bergegas mengelilingi Xiao Hong, bagaikan burung murai kecil yang ringan, memenuhi ruangan dengan kehangatan. Namun, pemandangan di kota Xiaolong sangat berbeda. Menjelang larut malam, wali kota Xiaolong, beserta lebih dari 20 putra dari keluarga kaya dan berkuasa, telah menghilang sepenuhnya. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi atau mengapa mereka tidak pulang larut malam. Sebagai putra tunggal Han Sangde, Han Di dimanja dan disayangi sejak kecil. Wajar saja, ia sangat cemas atas hilangnya putranya dan segera mengerahkan seluruh petugas kepolisian kota Xiaolong untuk mencari kota Xiaolong dan sekitarnya. Selama beberapa waktu, sementara upaya pemadaman kebakaran masih berlangsung di bagian timur kota Xiaolong, sirene meraung-raung di seluruh kota. Putra wali kota telah hilang, yang bukan masalah kecil, setidaknya di mata warga Sangbang. Terlebih lagi, bersama dengan putra wali kota, 22 putra tokoh berpengaruh lainnya juga menghilang, termasuk seorang pengusaha kaya dari kota Xiaolong, wakil wali kota, kepala apoteker Han Rong, dan seterusnya. Pada tengah malam, setelah gerombolan hutan berhasil dipadamkan sepenuhnya, 5 kendaraan polisi berpola ajaib melesat keluar dari kota Xiaolong dan langsung menuju desa Sidong, bersiap untuk mulai mencari desa-desa di sekitarnya. Sepanjang perjalanan, sebagian jalan setapak yang tenang menuju desa Sidong telah terbakar habis hingga tak dapat dikenali lagi. 3 kendaraan berpola sihir milik Handi dan yang lainnya telah lama berubah menjadi besi cair, yang mengalir kemana-mana. Adapun jasad Handi dan yang lainnya, mereka telah terbakar menjadi abu oleh botol bubuk hitam milik Xiao Hong. Ketika angin bertiup, tak sehelai rambut pun terlihat. Kematian mereka sungguh tragis, tanpa jejak jasad mereka. Para petugas polisi yang menyerbu desa Sidong, meskipun sudah hampir tengah malam, sangat khawatir putra wali kota akan hilang. Mereka mendatangi rumah-rumah, mengajukan pertanyaan, dan memeriksa orang-orang yang mencurigakan. Melihat 10 personel keamanan menyerbu dari rumah ke rumah, raut wajah Woods berubah, terutama saat melihat 2 di antaranya mulai mendaki gunung menuju rumah Xiao Hong, yang membuatnya makin cemas. Meskipun kepala desa tidak mengatakan apa-apa, ia tidak bingung tentang Xiao Hong dan Zhen Zhen. Tuan Su dan Zhen Zhen dulunya adalah gelandangan. Jika mereka diperiksa oleh garnisun dan tidak memiliki tanda sihir identitas, mereka mungkin akan mendapat masalah. Nenek, cepat ambilkan mantelku, kata kepala desa Woods kepada istrinya, lalu buru-buru mengenakan mantelnya dan keluar pintu. Pada saat yang sama, Xiao Hong dan Zhen Zhen dapat mendengar sirene yang memekakkan telinga di kaki gunung. Tatapan waspada terpancar di mata Xiao Hong, dan ia segera mengingat semua tindakannya sepanjang hari, mengingat setiap langkahnya. Xiao Hong yakin ia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tapi apa sebenarnya sirene itu? Tuan rambut putih, suara itu, mungkinkah? Zhen Zhen, yang berbaring di sebelah Xiao Hong, tiba-tiba duduk, tampak bingung dan gelisah. Seharusnya tidak terjadi apa-apa, jangan khawatir. Tatapan Xiao Hong sedikit menggelap saat dia berdiri dan segera mengenakan pakaiannya. Bang, bang, bang. Tepat saat Xiao Hong selesai berpakaian, serangkaian ketukan kasar tiba-tiba datang dari pintu. Siapa itu? Xiao Hong bertanya dengan suara rendah, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Garnisun kota Little Cage, cepat buka pintunya. Suara agak kasar terdengar dari luar pintu sekali lagi. Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia menyentuh liontin kesatria kerajaan di lehernya dengan lembut, lalu berjalan menuju pintu, perlahan memasuki halaman, dan membukanya. Apa yang kau lakukan di sana? Kenapa kau berlama-lama? Seorang penjaga keamanan di luar pintu mengamati Xiao Hong dari atas ke bawah dan bertanya dengan suara berat. Tuan-tuan, sudah hampir tengah malam. Kalian semua sudah tidur lama sekali. Aku tidak mungkin terbuka di depan kalian, kan, kata Xiao Hong santai, meskipun jari-jarinya yang mencengkeram kusen pintu sedikit berkedut. Jangan bicara omong kosong. Aku bertanya padamu, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya, kata seorang anggota staf dari komando garnisun, lalu mengeluarkan fotokopi Handi. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, kata Xiao Hong dengan santai. Di mana? Seorang petugas keamanan bertanya dengan cepat. Pagi-pagi sekali, di kantor wali kota Han, jawab Xiao Hong, jujur. Kau bercanda? Seorang penjaga keamanan sedikit geram. Apa Xiao Hong benar-benar perlu mengatakan ini di kantor wali kota pagi itu? Berhenti bicara omong kosong. Tunjukkan rune identitasmu. Tingkahmu mencurigakan,
Kau jelas bukan orang baik. Dan wanita di belakangmu itu, tunjukkan juga rune identitasmu. Lanjut seorang petugas keamanan. Mendengar ini, Xiao Hong menyipitkan matanya sedikit, perlahan-lahan mengerahkan energi internalnya. Ia tidak lagi menatap dua petugas keamanan di depannya, melainkan memfokuskan pandangannya pada tiga kendaraan keamanan berkilau bercorak ibel di bawah gunung. Fakta bahwa ia tidak dapat menghasilkan rune identitas adalah sebuah masalah, dan pada saat ini, Xiao Hong telah memutuskan untuk membasminya. Namun, pada saat itu, mata Xiao Hong sedikit berkedip. Ia melihat dua orang tiba-tiba berlari dari bawah lereng bukit. Salah satunya adalah kepala desa, yang berusia lebih dari 70 tahun, dan yang lainnya adalah Bos Chen, yang tampak lelah karena perjalanan. Tak lama kemudian, keduanya muncul di depan pintu Xiao Hong. Melihat semuanya normal, Bos Chen menghela napas lega. Untungnya, Xiao Hong tidak bertindak, kalau tidak, kekacauan besar pasti akan terjadi. Tuan-tuan, saya kepala desa Sidong. Keluarga ini menetap di sini beberapa tahun yang lalu setelah beberapa tunawisma menetap di sini. Nah, saya sudah menyelidiki mereka, dan kedua orang ini jelas orang baik, tanpa masalah. Sambil berbicara, kepala desa menyerahkan dua dokumen yang disiapkan dengan tergesa-gesa kepada dua petugas dari Komando Garnisun. Kedua dokumen ini adalah informasi identitas Xiao Hong dan Zhen Zhen yang disiapkan oleh kepala desa, dan digunakan sebagai jaminan atas nama kepala desa. Ini sudah yang terbaik yang bisa dilakukan Woods untuk membantu Xiao Hong, terutama dengan jaminannya. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Hong, kepala desa juga akan terlibat. Kedua petugas keamanan itu membolak-balik kedua dokumen itu dan melirik Xiao Hong dan Zhen Zhen dengan curiga sekali lagi. Informasi identitas mereka baik-baik saja, tapi apa sebenarnya hubungan antara kedua orang ini? Mereka bukan saudara kandung, tapi mereka tinggal bersama. Bukankah itu tampak ilegal? Lanjut petugas keamanan itu. Mereka bukan saudara kandung, tapi mereka pasangan muda, ya, pasangan muda, kata Tuan Chen sambil tersenyum memuja. Pasangan suami istri? Apakah kalian punya surat nikah? Tanya perwira garnisun itu dengan curiga. Oh, para petugas, kami hanyalah orang-orang miskin di desa pegunungan ini. Kami tidak sespesifik kalian orang kota. Di sini, kami punya mak belang yang mengatur pernikahan. Jika ada yang cocok, kami akan mengadakan upacara pernikahan, lalu pasangan itu akan tinggal bersama. Kepala desa berkata sambil tersenyum, lalu menatap Bos Chen dan berkata, benarkah begitu, Tuan Mak Belang Chen? Ya, Tuan Chen bereaksi dengan sangat cepat. Saya yang memperkenalkan pasangan ini, saya yang menjadi mak belangnya. Sambil berbicara, Tuan Chen mengeluarkan dua koin emas dari sakunya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, petugas, datang di waktu yang tepat. Mereka berdua baru saja menikah dan kehabisan permen pernikahan. Ini sedikit tanda terima kasih saya. Silakan beli permen pernikahan sendiri kalau ada waktu. Kedua petugas keamanan itu menimbang koin emas di tangan mereka, melirik Xiao Hong dan Zhen Zhen yang mengenakan piyama, dan tidak bertanya lebih lanjut. Mereka dengan santai memasukkan koin emas ke dalam saku, berbalik, dan berjalan menuruni gunung. Di sisi lain, Bos Chen melirik kedua petugas keamanan itu dengan jijik, lalu mengobrol sebentar dengan Xiao Hong sebelum berpamitan. Sehari berlalu dalam sekejap mata, dan hari sudah pagi. Tanpa menunda, Xiao Hong sarapan sederhana dengan bantuan Zhen Zhen, lalu mengambil tas kainnya, meninggalkan rumah batu, dan bersiap untuk pergi ke gua binatang roh lagi. Sementara itu, saat kebakaran hutan dipadamkan, para penjaga menemukan jejak tiga genangan besi cair yang telah mencair menjadi besi cair dan kemudian memadat bersama di jalan setapak yang tenang di hutan. Kendaraan berpola ajaib itu sama sekali tidak dapat dikenali lagi dahulu kala. Butuh banyak tenaga dan sumber daya untuk akhirnya mengidentifikasi bahwa salah satu cipratan pada kerusakan mobil berpola ajaib itu milik Handi. Sisanya sudah jelas dengan sendirinya Handi, Han Jiang, dan bahkan lebih dari 20 putra tokoh berpengaruh yang hilang kemungkinan besar semuanya terbakar sampai mati dalam kebakaran hutan ini, dan untuk petunjuk, hampir tidak ada. Kalau Anda bahkan tidak bisa menemukan jasadnya, bagaimana Anda bisa menganalisis hal lainnya? Pada akhirnya, tampaknya tidak ada yang dapat diselesaikan. Mendengar kabar duka ini, Han Rong hampir pingsan di tempat. Han Jiang adalah putra bungsunya, sekaligus putra yang paling ia sayangi. Bagaimana mungkin Han Rong tidak bersedih dengan kejadian yang tak terduga seperti itu? Namun, saat Han Rong meletakkan rune sihir komunikasi, wajahnya pucat pasi, dan hendak memanggil asistennya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ruang di depannya tiba-tiba sedikit terdistorsi, dan garis merah darah dengan cepat muncul di depannya. Ini,
Celah spasial. Sebelum Han Rong sempat bereaksi, Xiao Hong, yang mengenakan pakaian sederhana, telah melewati celah spasial itu. Tanpa henti, Xiao Hong, mengenakan sepasang sarung tangan pelindung yang sangat tipis, menjuntaikan kakinya di udara dan bergerak secepat kilat, mengulurkan tangan untuk meraih dagu Han Rong. Benar saja, Han Rong dianggap sebagai master di kota Xiaolong, tetapi di hadapan Xiao Hong, kekuatannya hanya setara dengan bayi. Kau, Han Rong kesulitan mengucapkan kata-kata itu, matanya dipenuhi keheranan dan ketakutan. Ia tidak tahu siapa orang di depannya ini, bahwa ia memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Xiao Hong tidak menjawab. Dengan sedikit usaha, ia dengan mudah membuka paksa mulut Han Rong. Kemudian, ia mengeluarkan jarum kecil berisi cairan bening dari sakunya, dan meneteskan 2 tetes ke tenggorokan Han Rong. Zat transparan ini adalah racun yang diracik oleh Xiao Hong. Racun ini tidak terlihat dan tidak berwarna. Racun ini hanya menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan berkontraksi lebih hebat, yang mengakibatkan pecahnya sebagian besar pembuluh darah di otak, mengakibatkan kematian dalam waktu sesingkat mungkin tanpa meninggalkan tanda-tanda keracunan. Saat racun menetes ke tenggorokan Han Rong, hanya dalam 5 detik, detak jantungnya mencapai 300 detak per menit, dan wajahnya berubah menjadi ungu tua. 10 detik kemudian, Han Rong menatap Xiao Hong, tubuhnya berkedut 2 kali, matanya membeku, dan dia benar-benar kehilangan nyawanya. Perlahan-lahan melepaskan genggamannya, Xiao Hong dengan lembut meletakkan lengan Han Rong di atas meja, lalu menyandarkan kepalanya di sana. Tanpa bersuara atau menyentuh tanah, ia memasuki celah spasial dan menghilang tanpa jejak. Setelah melewati celah spasial, Xiao Hong sekali lagi tiba di pintu masuk gua binatang roh. Setelah masuk, ia segera pergi ke ceruk batu pelangi raksasa untuk terus mengembangkan kendali kekuatan internalnya, berusaha meningkatkan kendali kekuatan internalnya hingga 40.000 helai secepat mungkin, yang merupakan tingkat kendali jiwa semu. Pada tingkat peningkatan saat ini, jika seseorang mengerahkan seluruh kekuatannya, akan memakan waktu sekitar 40 hingga 50 hari untuk mencapai 40.000 unit daya kendali, sehingga mencapai batas daya kendali yang dapat dicapai oleh orang biasa. Mengenai kapan seseorang bisa mencapai alam kendali jiwa, itu bergantung pada takdir. Ada yang bisa berkembang dalam sehari, sementara yang lain berjuang untuk memahaminya selama ratusan tahun, hingga akhirnya meninggal karena usia tua. Jika ada bimbingan dan instruksi dari seorang ahli yang kuat di tingkat langit, mencapai tingkat pengendali jiwa akan lebih mudah. Tapi siapa yang akan membimbing Xiao Hong? Itulah sebabnya, di alam semesta Tiger, para master di level pengendalian jiwa seringkali juga berada di level pengendalian langit. Tentu saja, mencapai level pengendalian jiwa masih jauh bagi Xiao Hong. Prioritas utamanya adalah mencapai level pengendalian jiwa semu. Dengan mengingat hal ini, Xiao Hong berhenti memikirkan hal lain dan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk pengembangan diri. Sementara itu, di kantor Han Rong di Xiaolongcheng, setengah jam telah berlalu. Ketika asisten wanita itu dengan hati-hati memasuki kantor, ia melihat Han Rong telah ambruk di mejanya, tak bergerak. Melihat hal ini, asisten wanita itu terkejut, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Han Rong, apakah Anda baik-baik saja?" Han Rong tidak bereaksi. "Tuan Han Rong, Tuan Han Rong." Asisten wanita itu memanggil 2 kali lagi, tetapi Han Rong tidak menjawab. Kemudian asisten wanita itu datang ke sisi Han Rong dan menyentuhnya dengan lembut. Berdebar, Han Rong terjatuh ke tanah, tubuhnya kaku. "Ah!" Melihat itu, asisten wanita itu tak kuasa menahan diri untuk berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Sebagai satu-satunya apoteker agung tingkat master di kota Xiaolong, kematian Han Rong benar-benar berita yang menggemparkan. Namun, dengan intervensi staf Departemen Keamanan, penilaian akhir adalah bahwa pasien menderita rangsangan parah, yang menyebabkan detak jantung lebih cepat dan pembuluh darah otak pecah. Kejutan seperti itu tampaknya memiliki dasar komunikasi terakhir yang diterima Han Rong sebelum kematiannya adalah berita kematian Han Jiang dari Komando Garnisun. Dengan cara ini, kemungkinan pembasmian sepenuhnya dikesampingkan. Selain itu, tidak ditemukan luka pada tubuh Han Rong, dan tidak ada racun yang terdeteksi di dalam tubuhnya. Dengan kematian mendadak Han Rong, apotek rantai dahan jatuh ke dalam kekacauan total. Khususnya, putra sulung dan kedua Han Rong berjuang keras untuk mempertahankan bisnis Han Rong, menyebabkan apotek dahan terpaksa tutup dan runtuh dari dalam. Dengan cara ini, Bos Chen dari toko obat Chen menjadi jauh lebih mudah memanfaatkan situasi. Setelah mengirimkan 2.000 koin emas lagi kepada Han Sangde, toko obat Chen dapat kembali beroperasi normal. Ia juga memiliki momentum untuk mendominasi pasar pola herbal Xiaolongcheng.
Bahkan Tuan Chen telah menyadari bahwa klaim Xiao Hong bahwa ia akan menjadi orang terkaya di Xiaolongcheng dalam waktu 6 bulan bukanlah tanpa dasar. Sementara itu, di luar Leng Qiuxing, Aliansi Merah Kebenaran dan Aliansi Berba baru melanjutkan pencarian mereka terhadap alam semesta Tiger, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Mereka bahkan mengirim sejumlah besar mata-mata ke persemakmuran Kathmandu dan Apenini, dan begitu mereka menemukan keberadaan Xiao Hong, mereka akan melakukan apa saja untuk membasminya sebelum dia dapat sepenuhnya membangun dirinya. Akan tetapi, setelah hampir beberapa bulan, baik Aliansi Merah maupun Aliansi Berba baru belum melihat sehelai pun rambut Xiao Hong. Biaya pencarian dan penyelamatan hampir setara dengan biaya melancarkan beberapa perang berskala besar. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana mungkin Mohaton, Haitinga, dan bahkan Choganin tidak marah? Ia berulang kali memerintahkan operasi pencarian dan penyelamatan untuk diperluas. Dan begitulah, 2 bulan berikutnya berlalu dengan cepat di tengah pencarian Aliansi Merah yang tanpa tujuan. Di desa Sidong Leng Qiuxing, musim panas telah tiba sepenuhnya, dan matahari bersinar terik. Xiao Hong yang berada di dalam gua binatang roh masih duduk bersila di ceruk batu pelangi, matanya sedikit terpejam, dan dia berkultivasi dengan sepenuh hati. Saat ini, kekuatan internal Xiao Hong telah mencapai 39.999 untai. Ia hanya tinggal 1 untai lagi untuk mencapai 40.000 untai kekuatan dan mencapai tingkat kendali jiwa semu. Alasan mengapa rencana awal 40 atau 50 hari diperpanjang menjadi 2 bulan adalah karena, setelah memiliki Zhen, Xiao Hong tentu ingin memberinya sedikit perawatan dan perhatian yang tidak penting. Itu seperti memenuhi tanggung jawab paling dasar seorang pria, seperti membeli beras atau membawa barang berat setiap hari, dan sesekali menemani Zhen berbelanja. Tidak dapat disangkal, setelah menghabiskan beberapa bulan di desa Sidong, Xiao Hong tampaknya mulai merasakan kehidupan sebagai orang normal, setidaknya ketenangan yang berharga, dan setidaknya mengetahui bahwa ada yang peduli padanya saat dia pergi, dan saat dia kembali ke rumah, akan ada makanan lezat dan senyuman yang murni. Memikirkan hal ini, kehangatan samar menyebar melalui hati Xiao Hong yang sangat dingin dan kejam, seperti lilin yang berkedip-kedip di tengah musim dingin. Beberapa menit berlalu, dan energi internal Xiao Hong akhirnya mencapai 40.000 unit. Ia baik-baik saja, tetapi ketika mencoba meningkatkannya, ia mendapati bahwa itu tidak lagi efektif. Tingkat energinya tertahan di 40.000 unit dan tidak mau berubah. Jika ia ingin meningkatkan lagi, hanya ada satu cara mengubah energi internalnya menjadi cair dan mencapai pengendalian jiwa. Saat Xiao Hong membuka matanya sekali lagi, cahaya dingin memancar langsung darinya. Tidak seperti sebelumnya, cahaya ini seolah membawa kekuatan tak terbatas, seolah-olah merupakan kekuatan bercahaya yang terkondensasi dari kekuatannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan mencapai level kuasi pengendalian jiwa, Xiao Hong telah mencapai puncak pengendalian kekuatan yang dapat dicapai oleh orang biasa. Melangkah lebih jauh akan menjadikannya orang yang luar biasa. Level pengendalian jiwa memiliki rentang hidup hampir 2000 tahun, dan dengan jentikan jari, dunia dapat mengalami perubahan yang luar biasa. Sekarang setelah ia mencapai level kuasa Soul Master, umur hidup Xiao Hong hanya sekitar 5 atau 600 tahun, dan perbedaannya jelas terlihat. Setelah menenangkan pikirannya dan bahkan mengendalikan tubuhnya, Xiao Hong berdiri sedikit dan memeriksa kaki kanannya. Setelah beberapa bulan, kekuatan yang ditahan Mohaton di kaki kanan Xiao Hong tidak lagi sekuat dulu. Selain itu, Xiao Hong telah mengembangkan dan mengeksplorasinya secara terus-menerus selama beberapa bulan, dan sebagian besar kekuatan di kaki kanannya telah dilepaskan, hanya menyisakan sedikit kekuatan di kaki kanannya yang belum sepenuhnya dilepaskan. Setelah mencapai level ini, mengendalikan transformasinya tidak lagi efektif. Setelah berhenti sejenak, Xiao Hong menghentakkan kakinya pelan, lalu tiba-tiba mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya. Bang! Disertai suara lembut, kabut hitam langsung disemburkan dari kaki kanan Xiao Hong. Setelah menggerakkan kaki kanannya sekali lagi, Xiao Hong merasa kakinya menjadi sangat ringan. Segel yang telah dilonggarkan Mohaton langsung dipatahkan oleh kekuatan Xiao Hong yang hampir setara dengan pengendalian jiwa, dan ia melepaskan semua kekuatan yang menjadi miliknya di kaki kanannya. Kemudian, sambil menyampirkan tasnya di bahu dan mengenakan kacamatanya, Xiao Hong dengan santai melompat dari batu pelangi raksasa, meregangkan tubuhnya saat ia berjalan menuju pintu keluar gua binatang roh. Dapat dikatakan bahwa tubuh Xiao Hong telah pulih sepenuhnya saat ini. Secara logika, hari di mana Xiao Hong meninggalkan tempat ini sudah dekat. Namun, ia merasa enggan untuk meninggalkan tempat ini. Setelah meninggalkan gua binatang roh dan membuka celah spasial dengan mudah, Xiao Hong kembali ke hutan di desa Sidong dan kemudian berjalan-jalan menuju rumahnya. Benar,
Xiao Hong mulai menganggap rumah batu itu sebagai rumahnya. Dulu, rumah itu hanyalah tempat tinggal. Bagi seorang pria, perbedaan antara rumah dan tempat tinggal adalah ketika ada seorang wanita di sebuah rumah. Rumah itu adalah rumah, jika tidak, rumah itu hanya bisa disebut tempat tinggal. Mendorong gerbang halaman, Xiao Hong melihat Zhen Zhen mengenakan kemeja bermotif bunga, keluar dari kamar mandi sambil berpikir. Ia menyeka mulutnya dengan handuk, lalu kembali menyibukkan diri di kamar. Xiao Hong tidak memperdulikan gerakan kecil Zhen Zhen. Dengan ekspresi lembut, ia memasuki rumah batu. Saat memasuki ruangan, Zhen Zhen melihat Xiao Hong berhenti sejenak, lalu, dengan kepala tertunduk, berlari ke dapur untuk menyiapkan jus plum untuknya. Zhen Zhen, ada apa hari ini? Ada yang mengganggu pikiranmu? Ceritakan padaku, tanya Xiao Hong santai sambil menutup pintu. Memercikkan. Tepat saat Xiao Hong bertanya dengan santai, ia mendengar suara pecahan gelas dari dapur. Lalu ia menatap Zhen Zhen yang berdiri gugup di pintu dapur, terus-menerus menggosok ujung bajunya. Ada apa? Zhen Zhen tanya Xiao Hong khawatir setelah melihat penampilan Zhen Zhen. Tuan Xiao Bai, saya rasa saya hamil, saya rasa saya sedang mengandung anak kita. Zhen Zhen hampir saja mengucapkan kata-kata itu dari tenggorokannya. Suara mendesing. Hampir seketika Zhen Zhen mengucapkan kata-kata itu, Xiao Hong membeku di tempat. Kata-kata lembut Zhen Zhen begitu menusuk hatinya, dan wajahnya memucat lalu memerah. Kau bilang, kau hamil aku akan jadi ayah. Xiao Hong otomatis mengalihkan pandangannya ke Zhen Zhen dan tergagap. Sikap dingin dan arogannya yang biasa seakan hancur total saat ini, digantikan oleh raut kebingungan dan emosi. Kapan akhirnya dia akan punya anak sendiri? Bagi Xiao Hong, itu tentu saja hanya mimpi. Ya, kurasa aku sedang hamil, anak kita. Zhen Zhen mengangkat kelopak matanya dan menatap Xiao Hong. Ya dewa, ya dewa, ya dewa. Napas Xiao Hong terasa semakin berat. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya, lalu meraba-raba kusen pintu dengan sembarangan, matanya melirik ke sana kemari tanpa tujuan. Apakah aku akan menjadi seorang ayah? Saat itu, Xiao Hong merasakan emosi yang tak terlukiskan. Anaknya, anak Xiao Hong, bagaikan bunga putih kecil di dunianya yang hancur, memberikan sendewa kehangatan dan kehidupan pada dunianya yang brutal. Ayo, Zhen Zhen, kemari dan duduk. Xiao Hong menggenggam tangan Zhen Zhen dan mendudukkannya di sofa. Kemudian ia memeriksa Zhen Zhen dengan saksama dan mendapati bahwa ia sedang hamil 6 minggu. Setelah mengetahui hal ini, mata Xiao Hong berkaca-kaca, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sikap Raja Lord Daeron yang dulu telah hilang sepenuhnya, dan ia tampak seperti orang biasa yang baru saja mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Anak itu, anak Xiao Hong, tidak diragukan lagi merupakan penyelamat bagi dunia Xiao Hong yang bagaikan jurang, seolah-olah hal itu memungkinkan Xiao Hong melihat secercah harapan sekali lagi. Tuan Xiao Bai, saya agak takut, kata Zhen Zhen lembut sambil menatap Xiao Hong. Zhen Zhen, jangan takut, Zhen Zhen, jangan takut. Dengan Tuan Xiao Bai di sini, semuanya akan baik-baik saja. Xiao Hong perlahan mengulurkan tangannya yang terkulai dan memeluk Zhen Zhen. Ia dipenuhi haru. Belum pernah sebelumnya Xiao Hong merasa begitu tersentuh. Hatinya yang dingin seakan luluh seketika. Sebenarnya, aku tidak setakut itu, hanya sedikit gugup. Aku tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Zhen Zhen meringkuk di pelukan Xiao Hong dan berbisik, tapi Zhen Zhen juga sangat bahagia. Zhen Zhen kehilangan orang tua dan kerabatnya saat dia berusia 12 tahun. Anak dalam kandungannya adalah keluarga kita, kan? Ya, Xiao Hong menjawab cepat. Zhen Zhen kehilangan orang tuanya di usia 12 tahun, begitu pula Xiao Hong. Saat remaja, semua orang di desanya telah meninggalkannya sendirian dan terombang-ambing di dunia. Meskipun ia ditemani saudara-saudara, hatinya masih merasa kesepian. Namun saat ini, Xiao Hong tampaknya tidak lagi merasa kesepian. Bagi Xiao Hong, gelar ayah adalah gelar yang membangkitkan harapan. Saat itu, Zhen Zhen tiba-tiba tersedak beberapa kali, lalu bangkit dan berlari ke kamar mandi. Melihat hal itu, Xiao Hong pun segera mengikutinya, sambil menepuk pelan punggung Zhen Zhen dengan jari-jarinya yang agak kasar, wajahnya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa sekarang. Setelah beberapa saat, Zhen Zhen berdiri tegak dan tersenyum manis pada Xiao Hong. Lalu lihatlah betapa cermatnya Xiao Hong memegang Zhen Zhen, seolah-olah ia sedang memegang sebuah karya seni yang berharga dan rapuh. Ia membantunya duduk di sofa, lalu segera bangkit dan menuangkan segelas jus prem untuknya. Tidak, agak dingin. Xiao Hong menyesap jus plum, mencicipinya, lalu menghangatkannya dengan tenaga dalamnya sebelum meletakkannya di depan Zhen Zhen.
Melihat Xiao Hong seperti ini, Zhen Zhen sangat bahagia. Ia memiliki suami yang dapat diandalkan dan bayi mereka sendiri. Hati dan tubuhnya merasakan rasa memiliki dan perasaan yang manis. Ia bahkan sedikit menantikan, membayangkan seperti apa rupa bayinya nanti. Menjelang senja, panas hari mulai mereda, dan udara mulai mendingin. Dari pintu yang terbuka, aroma bunga-bunga indah di halaman tercium di udara. Pada saat ini, Zhen Zhen sedang berbaring di pelukan Xiao Hong, mata almondnya yang jernih menatap Xiao Hong dengan tenang, berkedip sesekali. Di samping Xiao Hong, kini ada buku panduan kehamilan, dan salah satu tangannya diletakkan dengan sangat lembut di perut bagian bawah Zhen Zhen. Tuan Xiaobai, apakah Anda berharap anak kita nanti laki-laki atau perempuan? Tanya Zhen Zhen tiba-tiba, memberi kesan bahwa ia telah tumbuh dewasa hanya dalam beberapa jam. Xiao Hong merasakan hal yang sama. Ketika mengetahui bahwa Zhen Zhen sedang hamil dan akan menjadi seorang ayah, perasaan pertama Xiao Hong adalah rasa tanggung jawab, diikuti oleh kegembiraan yang tak terlukiskan, dan sedikit kebingungan. Laki-laki atau perempuan, tidak masalah bagiku, jawab Xiao Hong sambil melirik Zhen Zhen. Semoga saja anak laki-laki, karena semua orang di desa ini menginginkan anak laki-laki di keluarga mereka, katanya untuk meneruskan garis keturunan keluarga, kata Zhen Zhen sambil memainkan kerah baju Xiao Hong. Oh, jawab Xiao Hong. Kalau begitu, beritahu aku, nama apa yang cocok untuk anak kita? Bagaimana menurutmu tentang Su? Tanya Zhen Zhen, yang kini tampak sangat bergantung. Selain membuat pola dan melakukan riset, Xiao Hong, yang biasanya kurang sabar, ternyata sangat sabar saat ini. Sebenarnya, nama keluargaku bukan Su. Anak kita seharusnya bermarga Xiao di masa depan. Soal nama apa yang akan diberikan padanya, itu tergantung apakah dia laki-laki atau perempuan. Ngomong-ngomong, kamu kan Tuan Xiaobai, jadi anak kita namanya Xiaobai kecil, hehe, kata Zhen Zhen sambil tersenyum manis. Apapun yang kau mau, kata Xiao Hong sambil tersenyum, menepuk lembut dahi Zhen Zhen. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kau inginkan untuk anak kita saat besar nanti? Kuharap dia bisa meraih prestasi besar, lebih baik lagi menjadi jenderal atau semacamnya. Lalu aku akan menjadi ibu sang jenderal, dan kau akan menjadi ayah sang jenderal, membawa kehormatan bagi leluhur kita. Bagaimana menurutmu, Tuan Rambut Putih? Tanya Zhen Zhen sambil tersenyum. Berkelahi dan membasmi itu sia-sia. Aku hanya berharap anak-anak kita kelak dapat tumbuh sehat, jujur, dan bermartabat dengan orang tua di sisi mereka, menjadi orang yang baik, menikah, punya anak, dan menjalani kehidupan normal, damai, dan sehat. Xiao Hong menatap ke depan dengan penuh harap dan mengucapkan setiap kata seolah-olah itu adalah interpretasi dari hatinya. Maka, Xiao Hong dan Zhen Zhen pun mengobrol di dalam ruangan, kalimat demi kalimat. Ruangan yang sunyi itu membuat Xiao Hong merasa sangat damai dan nyaman. Ia sedikit menoleh dan menatap langit cerah di luar jendela, serta bunga-bunga cerah di bawah sinar bulan, yang tampak begitu tenteram. Bukankah ini kehidupan yang selalu diimpikan Xiao Hong? Beberapa hari berlalu, dan Xiao Hong tidak lagi terburu-buru ke gua binatang roh pagi-pagi seperti sebelumnya, hanya untuk kembali pada sore atau malam hari. Ia justru menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk merawat Zhen Zhen. Bahkan ketika mereka pergi ke gua binatang roh, mereka kembali secepat mungkin. Tujuan utama mereka bukanlah untuk mengolah atau mengumpulkan material, melainkan untuk berburu binatang roh kecil atau mengumpulkan buah-buahan liar langka untuk menyuburkan Zhen Zhen. Berdasarkan pemahaman Xiao Hong tentang teknik apoteker, tidak ada yang lebih bergizi bagi wanita hamil daripada daging binatang roh tingkat master. Setelah berburu 2 ekor ayam teratai salju dari gua binatang roh, Xiao Hong kembali ke desa Sidong tanpa henti. Setelah beberapa hari berpisah, wajah Xiao Hong yang awalnya acuh tak acuh menjadi jauh lebih ramah. Ia mengenakan pakaian kain biasa dan berjalan menyusuri ladang. Oh, Tuan Su, kudengar Zhen Zhen sedang hamil. Berita yang luar biasa. Saat itu, Bibi Cheng melihat Xiao Hong dan berjalan menghampirinya dengan wajah gembira, menyambutnya. Selamat untukmu, selamat untukmu. Xiao Hong mengepalkan tangannya dan tersenyum, tidak berbicara dengan rendah hati maupun sombong. Kalau ada yang Anda butuhkan, Tuan Su, silakan beritahu saya. Jangan malu-malu. Lagi pula, wanita itu sedang hamil, dan ada beberapa hal yang agak merepotkan bagi kalian para pria, kata Bibi Cheng dengan penuh semangat. Kalau begitu, aku, Su, sangat berterima kasih, Bibi Cheng, kata Xiao Hong sambil mengeluarkan sebuah amplop merah dari tas kainnya dan menyerahkannya kepada Bibi Cheng dengan kedua tangannya. Sudah menjadi kebiasaan di desa, ketika ada acara bahagia dalam keluarga, kami memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Itu hanya tanda terima kasih kecil. Oh,
Tuan Su, Anda terlalu baik. Kami semua dari desa Sidong, jadi kami keluarga mulai sekarang. Anda terlalu sopan, kata Bibi Cheng kepada Xiao Hong sambil tersenyum hangat. Uang ini kuberikan padamu sebagai berkah untuk anakmu, semoga membawa keberuntungan. Kuharap Bibi Cheng menerimanya dengan senyuman. Xiao Hong tetap tenang, bahkan menjadi lebih rendah hati, sebelum menyerahkan amplop merah itu kepada Bibi Cheng. Saat Xiao Hong berjalan pergi, Bibi Cheng membuka amplop merah itu dan langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalamnya terdapat koin emas berkilau. Biasanya, amplop merah berisi koin tembaga sebagai simbol nama keluarga, tetapi Xiao Hong benar-benar bertindak habis-habisan. Tuan Su, saya dengar Zhen Zhen sedang hamil. Selamat. Guru Su, saya doakan Anda memiliki bayi laki-laki yang sehat. Tuan Su, ibu dan anak dalam keadaan selamat. Sepanjang perjalanan, setiap kali Xiao Hong bertemu dengan penduduk desa, mereka akan menyambutnya dengan gembira dan memberikan ucapan selamat. Menghadapi ucapan selamat dari penduduk desa, Xiao Hong dengan rendah hati menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan memberikan mereka amplop merah. Dalam perjalanan pulang, Xiao Hong melihat Zhen Zhen melompat-lompat dan berlarian di dalam kamar, seperti biasa. Namun, melihat pemandangan ini membuat bulu kuduk Xiao Hong berdiri. Aduh, apa yang kau lakukan? Tenang saja, kata Xiao Hong, lalu cepat-cepat meraih lengan Zhen Zhen dan menyuruhnya duduk dengan patuh di sofa. Tuan Xiao Bai, baru 2 bulan, tidak apa-apa, kata Zhen Zhen sambil tersenyum, melihat ekspresi gugup Xiao Hong. 2 bulan juga tidak cukup, hati-hati jangan sampai punggungmu sakit, kata Xiao Hong, lalu perlahan berjongkok di tanah, melempar beberapa kain lap, dan mulai mengelap ambang jendela. Lalu ia pergi ke dapur sendirian dan mengeluarkan 2 ekor ayam teratai salju dan sekantong kecil buah-buahan merah tua dari celah spasial. Setiap buah berwarna merah cerah dan seukuran buah prem. Dibandingkan buah-buahan biasa, buah ini dapat diolah menjadi pola-pola pengobatan yang berharga, menjadikannya sangat berharga. Setiap buahnya dihargai 2 koin emas di pasaran. Xiao Hong mencuci sekantong kecil buah kina dengan air bersih lalu meletakkannya di depan Zhen Zhen. Makan ini baik untuk kesehatanmu, kata Xiao Hong lembut kepada Zhen Zhen. Bukankah itu baik untuk bayinya? Zhen Zhen terkekeh. Semuanya sama saja, habiskan saja, rasanya enak. Aku akan memetik lagi besok. Sambil berbicara, Xiao Hong kembali ke dapur, memasukkan salah satu ayam teratai salju ke dalam lemari es, dan memasukkan yang satunya ke dalam air mendidih untuk dicabuti bulunya dan membuang dalamnya yang tak berguna. Sambil mengolah jeroan, Xiao Hong terus memperhatikan resep di sampingnya, yang menjelaskan cara membuat ayam rebus dengan tulang empuk. Melalui pintu kamar tidur yang terbuka, sambil memperhatikan tubuh besar Xiao Hong, seperti beruang hitam besar, berjalan kikuk di dapur, senyum manis tersungging di wajah Zhen Zhen. Tuan Xiao Bai, apakah Anda butuh bantuan? Tanya Zhen Zhen sambil tersenyum. Duduk diam dan ingat, usahakan untuk tidak jongkok lagi nanti, itu tidak baik untuk janin. Xiao Hong tidak menatap Zhen Zhen, melainkan melihat resepnya, lalu ayam teratai salju di depannya, lalu kembali bekerja. Tak dapat disangkal, Xiao Hong cukup berpengetahuan, tetapi keterampilan memasaknya terbatas pada barbeque kasar. Ia benar-benar tidak pandai menyiapkan hidangan semewah itu. Zhen Zhen tidak berkata apa-apa lagi, wajahnya berseri-seri karena rasa manis. Ia mengambil sebuah jujube, menggigitnya, dan mendapati buah itu lembut, lezat, manis dengan sedikit rasa asam, dan berair. Rasa dan nutrisinya tak tertandingi buah-buahan biasa. Tuan Xiao Bai, buah apa ini enak sekali, kata Zhen Zhen kepada Xiao Hong. Kalau kamu suka, aku akan ambil lagi besok. Suara Xiao Hong terdengar dari dapur, diikuti oleh serangkaian suara dentingan panci dan wajan. Tuan Xiao Bai, apakah Anda yakin tidak butuh bantuan? Tanya Zhen Zhen lagi. Tidak perlu, kamu duduk saja, jawab Xiao Hong. Jadi, apa yang seharusnya menjadi hidangan yang dapat disiapkan hanya dalam waktu 1 jam, baru diselesaikan oleh Xiao Hong hingga matahari terbenam semangkuk kecil sup ayam empuk dan sepiring rebung rebus, meskipun keduanya sudah agak gosong. Dia terlihat sangat pekerja keras, tetapi jika dibandingkan dengan keterampilan Zhen Zhen, dia jelas tidak setara. Aku memang tidak tampil baik hari ini, tapi tidak terlalu memalukan. Baiklah, sampai di sini dulu. Aku akan berlatih lebih keras lagi, dan aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Xiao Hong menyentuh dan menyeka wajahnya yang berkeringat, lalu terkekeh 2 kali. Kelihatannya lezat, kata Zhen Zhen sambil tersenyum, lalu seperti biasa menyajikan nasi kepada Xiao Hong. Meskipun keterampilan memasak Xiao Hong biasa-biasa saja,
Zen tetap memakannya banyak, dan rasanya sangat manis di dalam. Setelah makan, Xiao Hong menggandeng tangan kecil Zen dan berjalan-jalan di desa Sidong. Berjalan-jalan setelah makan baik untuk kesehatan. Penduduk desa yang lewat, melihat Xiao Hong dan Zen berjalan berdampingan, juga berinisiatif untuk mendekat dan mengobrol, membuat seluruh pemandangan menjadi sangat menyenangkan. Terutama saat angin sepoi-sepoi bertiup, kesejukan yang dibawanya sungguh menenangkan. Adapun penduduk desa, mereka bahkan mulai mengumpulkan kain dari rumah ke rumah untuk membuat pakaian tambal sulam untuk si putih kecil. Berdiri di depan pintunya sambil memperhatikan Xiao Hong dan Zen, Bos Chen menepuk dadanya dan menjamin bahwa jika Xiao Xiaobai adalah laki-laki, dia akan mengirim putrinya siang-siang untuk menjadi istrinya. Tuan Chen, apa yang Anda bercanda siang-siang? Anda sudah berusia 8 tahun. Bayi kecil pasti akan menemukan wanita muda dan cantik seperti ibunya untuk menjadi istrinya di masa depan, kata Ajin sambil tersenyum, berdiri di samping Tuan Chen. Tahu apa kau begini saja? Wanita yang lebih tua tahu caranya peduli, tahu wanita yang 3 tahun lebih tua itu seperti memegang batu bata emas, pernahkah kau dengar 8 atau 9 tahun lebih tua itu seperti memegang 3 batu bata emas, kata Bos Chen dengan ekspresi serius, sambil mengangkat 3 jari. Kedengarannya bagus. Kenapa kau tidak mencari wanita yang 9 tahun lebih tua darimu untuk menjadi istrimu? Benar, Nyonya Chen, kata pemilik restoran, Xing Hua, melirik Nyonya Chen dan berkata. Dalam waktu singkat, jalan tanah di samping rumah Tuan Chen telah dikelilingi oleh penduduk desa, dan topik pembicaraan semua orang adalah si putih kecil. Sekitar 1 jam kemudian, bahkan sebelum si putih kecil lahir, ia sudah memiliki 7 ibu baptis, 6 ayah baptis, dan 3 calon istri. Xiao Hong dan Zen berdiri bergandengan tangan di tengah kerumunan, terkadang tertawa bersama penduduk desa, terkadang menunjukkan ekspresi manis. Pada saat ini, Xiao Hong perlahan-lahan merasa bahwa dirinya semakin hidup seperti manusia, bukan lagi seperti ibel haus darah seperti dulu. Xiao Hong dipenuhi rasa syukur kepada dewa atas hal ini. Asal Xiao Xiaobai bisa lahir dengan selamat dan hidup sehat, Xiao Hong rela melakukan apa saja. Perasaan seorang ayah masih melekat di hati Xiao Hong. Bahkan bahan-bahan yang telah susah payah dikumpulkan Xiao Hong selama kurun waktu yang lama mengenai level kelima Grandmaster pun tidak terpakai di lemari penyimpanan dan tidak dipakai untuk kerajinan. Karena hal itu tampaknya tidak membantu Xiao Xiaobai, Xiao Hong kini perlahan-lahan memenuhi tugasnya sebagai suami dan ayah. Meskipun melelahkan, hal itu memberinya harapan yang tak berujung. Aku menantikan saat ketika Xiao Xiaobai lahir, dan saat ketika ia memanggil Xiao Hong ayah. 3 bulan berlalu, dan Xiao Hong semakin jarang mengunjungi gua binatang roh. Sesekali ia pergi ke sana untuk mengumpulkan beberapa material binatang roh untuk Bos Chen atau untuk mengumpulkan beberapa tonik untuk Zen. Sementara itu, Zen, yang sedang hamil sekitar 5 bulan, perutnya semakin membesar dan kini mengenakan gaun hamil berwarna merah muda terang. Ia dengan lembut menopang perutnya sambil berjalan mengelilingi ruang tamu yang kecil. Meski ia tak lagi bisa melompat dan bermain seperti dulu, Zen masih sangat bahagia dan semakin feminin. Di sisi lain, Xiao Hong sedang duduk di atas sepotong kayu di dapur, dengan api menyala di atas kompor di sampingnya. Raut wajahnya yang garang telah lenyap sepenuhnya. Ia memberi kesan seorang kepala rumah tangga yang lembut, memancarkan aura hangat dan lembut tanpa sedikit pun kegelisahan. Pada saat ini, Xiao Hong sedang memegang pisau kecil di tangannya, dengan hati-hati mengukir bentuk pedang kayu di papan kayu. Di salah satu sudut dapur, terdapat mainan kuda goyang buatan Xiao Hong sendiri, serta berbagai ukiran kayu, yang sebagian besar berupa hewan kecil yang lucu. Di kamar tidur, terdapat kereta bayi dan tempat tidur bayi buatan Xiao Hong sendiri, dan ratusan pakaian bayi berwarna-warni dipajang. Beberapa dibeli di Xiaolongcheng, dan beberapa lainnya dibuat sendiri oleh Zen. Bahkan ada sepotong pakaian yang dijahit dengan tambalan, tepatnya 100 tambalan, yang dijahit satu persatu oleh penduduk desa. 5 menit kemudian, aroma masakan mulai tercium dari panci besi besar. Di tangan Xiao Hong, sebuah pedang kayu kecil telah dibuat. Pedang kayu itu panjangnya hanya sekitar 30 cm, penuh dengan keahlian luar biasa dan sendewa istimewa ayahnya. Dengan hati-hati meletakkan pedang kayu di atas kuda kayu kecil, Xiao Hong berbalik, mengangkat panci besi, merapikan celemeknya, lalu mengeluarkan makanan satu persatu, meletakkannya di meja makan. Ia kemudian meletakkan segelas minuman keras berwarna oranye kuning di depan Zen. Ini adalah minuman kehamilan yang disiapkan dengan cermat oleh Xiao Hong. Terbuat dari darah binatang roh yang lembut, kenari kristal roh, dan tonik berharga lainnya.
Minuman ini memiliki efek yang sangat baik bagi perkembangan intelektual dan kerangka janin, serta memberikan nutrisi yang baik bagi ibu hamil. Minumlah ini sebelum makan, ini baik untukmu dan Xiaobai, kata Xiao Hong lembut, sambil meletakkan minuman kehamilan itu di tangan Zhen. Oh, Zhen bersikap sangat baik saat itu, meneguk minumannya sekaligus, lalu bersendawa, rasanya kurang enak, agak amis. Anggap saja seperti obat. Ayo, kita makan. Xiao Hong menjawab, lalu mengelus perut kecil Zhen yang membuncit dengan lembut sebelum menyajikan nasi dan semangkuk sup jamur untuknya. Ia meniupnya dan meletakkannya di hadapan Zhen. Beberapa hari yang lalu, setelah penyelidikan Xiao Hong, dipastikan bahwa Xiaobai adalah seorang anak laki-laki. Xiao Hong sangat gembira. Siang dan malam, ia berdoa dalam hati agar dosa apapun yang telah diperbuatnya, ia tidak akan memindahkannya kepada Xiaobai. Semuanya baik-baik saja, si putih kecil sangat sehat dalam kandungan ibunya, yang membuat Xiao Hong sangat bersyukur. Setelah makan siang, dan setelah membiarkan Zhen beristirahat selama 20 menit, Xiao Hong membawa Zhen dan perlahan berjalan menuruni gunung, sambil membawa sebuah daftar di tangannya. Sebagian besar barangnya adalah produk bayi, tetapi ada juga yang saya beli untuk Zhen. Sepanjang perjalanan, Xiao Hong menopang lengan mungil Zhen, sambil memegang payung besar di tangan lainnya. Meskipun saat itu awal musim gugur, matahari sore masih terik. Setibanya di rumah Tuan Chen telah menyiapkan mobil mewah bermotif ajaib dan masih sangat hormat terhadap Xiao Hong. Bos Chen kini telah menjadi pribadi yang sama sekali berbeda. Ia hampir bergabung dengan jajaran orang super kaya di kota Xiaolong, dengan aset pribadi yang mencapai ratusan ribu koin emas. Semua ini berkat Xiao Hong. Tuan Su, Anda bisa saja menelepon jika Anda butuh sesuatu. Kenapa Anda harus melakukan perjalanan ini? Tanya Bos Chen sambil tersenyum ketika melihat Xiao Hong muncul di sampingnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zhen berpikir beberapa barang yang kamu beli sebelumnya memang mahal, tapi tidak praktis. Aku juga berpikir begitu. Beberapa barang sebaiknya diserahkan kepada ibu anak itu untuk dipilih sendiri, kata Xiao Hong sambil tersenyum. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar si putih kecil sekarang? Kurasa dia sudah mulai nakal di dalam perut ibunya. Kan Pak Chen membuka pintu mobil dan bertanya kepada Zhen sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya minta maaf telah merepotkan Anda lagi, Tuan Chen, kata Zhen sambil tersenyum manis. Jangan bahas itu. Anak di dalam itu calon menantuku. Kita keluarga, kenapa kau bicara begitu? Canda Bos Chen, lalu masuk ke mobil dan memerintahkan pengawalnya untuk menyetir. Beberapa menit kemudian, ketika kendaraan mewah berpola ajaib itu dengan hati-hati melaju keluar dari desa Sidong, jalan setapak hutan yang tenang menuju kota Xiaolong telah berubah menjadi jalan aspal yang sangat mulus. Jalan ini dibangun oleh Bos Chen sendiri, untuk memudahkan pengangkutan berbagai material. Tujuannya adalah untuk memudahkan penduduk desa mengangkut hasil pertanian mereka ke Xiaolongcheng, yang dapat dianggap sebagai hal yang baik bagi desa Sidong. Saat memasuki kota Xiaolong, papan nama toko obat dahan sudah tidak terlihat lagi. Kedua putra Han Rong sedang berebut warisan dengan sengit. Memanfaatkan situasi ini, Bos Chen mengambil alih semua toko di toko obat dahan dan membiarkan saudara-saudara Han membagi keuntungan dari penjualan toko-toko tersebut. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Bos Chen hampir mulai mendominasi toko obat di kota Xiaolong. Akan tetapi, saat mobil mewah berpola ajaib milik Tuan Chen perlahan berhenti di depan toko pola ajaib Xiaolong, dia tiba-tiba menyadari bahwa kantor pusat toko pola obat Chen di seberang jalan sudah dikerumuni orang, seakan-akan mereka tengah menonton tontonan. Melalui celah-celah kerumunan, Xiao Hong dan Bos Chen dapat dengan jelas melihat bahwa di dalam apotek besar itu, dua orang tergeletak berlumuran darah. Satu adalah pelayan toko, dan yang lainnya adalah orang asing. Orang pembawa sial. Melihat kejadian ini, Bos Chen tak kuasa menahan diri untuk bergumam marah, lalu turun dari kereta berpola sihir itu. Tuan Chen, apakah Anda butuh bantuan? Tanya Xiao Hong lembut, lengannya melingkari bahu Zhen. Mendengar hal itu, hati Tuan Chen sedikit menegang, lalu ia cepat-cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Bos Chen tentu tahu bagaimana Xiao Hong telah membantu mereka sebelumnya. Ketika Han Rong, Han Di, dan Tai Xiong memikirkan hal ini, Han Rong merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Setelah mengatakan itu, Bos Chen menyeberang jalan dan memasuki tokonya. Xiao Hong berhenti sejenak, meminta Zhen menunggu sebentar, lalu perlahan keluar. Sambil menerobos kerumunan penonton, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam toko obat yang besar itu, sebuah meja telah dihancurkan, dan tangan Wang Wu berlumuran darah, wajahnya berubah marah.
Di sisi lain toko, seorang pria pendek gemuk dengan ekspresi garang duduk di kursi, diikuti oleh 7 atau 8 antek, yang juga tampak garang. Namun, di balik keganasan mereka, ada sedikit rasa pengecut. Di bawah bimbingan Xiao Hong yang berkelanjutan selama setengah tahun, Wang Wu telah mencapai tingkat pertama Master Berkuda. Xiao Hong bahkan menciptakan beberapa rune pertempuran tingkat Master Berkuda untuknya. Oleh karena itu, ia dapat dianggap sebagai ahli yang kuat di kota Xiaolong. Dia juga memiliki wewenang penuh atas urusan rutin apotek. Pada dasarnya, ketika Bos Chen tidak ada, Wang Wu lah bosnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Chen melangkah ke toko obat dan bertanya dengan tegas. Ayah Baptis, anak-anak ini sengaja ingin membuat masalah, kata Wang Wu sambil menunjuk anak laki-laki gemuk itu dengan nada muram, matanya penuh dengan permusuhan. Siapa yang bikin masalah? Apa mereka nggak lihat kelakuan stafmu? Kata anak laki-laki gemuk itu tiba-tiba, lalu menarik-narik bajunya, sengaja memperlihatkan tato besar di dadanya. Kalian mencoba 12 pola pengobatan sekaligus, masing-masing menggunakan 1 dosis, dan kalian masih tidak mau membelinya. Apa yang kalian lakukan? Staf kami hanya menanyakan 1 pertanyaan, mau beli atau tidak, dan kalian datang dan mulai memukuli saya. Percayalah, kalian tidak akan pergi sampai kita selesaikan masalah ini. Wang Wu menunjuk hidung anak laki-laki gemuk itu dan berkata dengan tegas. Jangan berpikir untuk pergi, percayalah, aku tidak akan pergi sampai kau mengganti kerugianku hari ini. Dan kau lihat itu, aku sudah memberitahu komando garnisun. Anak laki-laki gemuk itu melambaikan rune sihir komunikasi di tangannya. Cari komando garnisun si gendut itu, apa dia pikir aku takut padamu? Dia bahkan tidak tanya reputasiku di kota Xiaolong. Kau masih terlalu muda untuk bersikap arogan di sini. Bos Chen melirik Wang Wu, lalu menatap bocah gendut itu, wajahnya penuh permusuhan. Pria gemuk yang duduk di kursi mulai sedikit gugup saat melihat Bos Chen tidak mempercayainya sama sekali. Pemuda gemuk ini bukan dari kota Xiaolong, melainkan dari kota Beilin, yang agak jauh. Ia mendengar bahwa pola obat dari kota Xiaolong cukup bagus, jadi ia berencana untuk membelinya. Mungkin ia terbiasa bersikap sombong di kota Beilin. Namun, ia mendapati bahwa toko pola obat keluarga Chen sama sekali tidak mempercayainya. Namun, meskipun sedikit terintimidasi, bocah gemuk itu tetap memasang ekspresi galak dan berkata dengan agresif, sombong sekali. Kau tahu siapa aku? Sebaiknya aku beritahu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum bocah gemuk itu selesai berbicara, Xiao Hong menerobos kerumunan dan bertanya dengan nada tenang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ketika mereka melihat Xiao Hong, berpakaian biasa, berjalan perlahan masuk, baik Bos Chen maupun Wang Wu berdiri tegak, rambutnya, terutama Bos Chen, yang hampir pingsan. Benar, secara nama, semua bisnis Tuan Chen memang miliknya, tetapi hanya Tuan Chen dan Wang Wu yang tahu betul siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Sejauh ini, Xiao Hong tidak ikut campur dalam banyak hal, sungguh tidak banyak. Namun, siapapun yang ikut campur dan mencoba menimbulkan masalah telah dibasmi, tanpa terkecuali. Meskipun orang-orang ini cukup penuh kebencian, mereka tidak pantas mati. Yang lebih penting, Bos Chen benar-benar tidak ingin masalah ini menjadi terlalu besar. Siapa kau? Apa urusanmu di sini? Keluar, kata bocah gendut itu kasar kepada Xiao Hong, yang berpakaian sederhana dan tampak seperti orang desa. Ia lalu mengulurkan tangan dan mendorong Xiao Hong. Namun, ia terkejut ketika mendapati tubuh Xiao Hong yang tampak biasa saja itu bagaikan pilar besi. Bukan hanya ia tidak menggerakkan Xiao Hong sama sekali, ia bahkan terdorong mundur beberapa langkah. Ini, bocah gendut itu tak kuasa menahan diri untuk berpikir, lalu kembali menatap Bos Chen. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya saat melihat ekspresi Bos Chen dan Wang Wu terhadap Xiao Hong yang jelas-jelas dipenuhi kekhawatiran. Anak muda, bagaimana kalau kau sedikit bermartabat dan tidak membuat masalah lagi di sini? Mari kita selesaikan masalah ini dengan damai, dan jaga kerahasiaannya. Xiao Hong berbicara dengan tenang, lalu mengeluarkan 10 koin emas dari sakunya dan menyerahkannya. Semua orang telah menderita kerugian. Anggaplah 10 koin emas ini sebagai biaya pengobatan, bagaimana? Menatap anak laki-laki gemuk itu lagi, ia melirik sikap tenang Xiao Hong, lalu kegugupan yang ditunjukkan Bos Chen dan Wang Wu terhadap Xiao Hong. Ia tidak sepenuhnya tidak menyadari situasi tersebut. Kalau begitu, kita lupakan saja masalah ini. Pria gemuk itu mengambil koin emas, melirik Xiao Hong lagi, lalu memerintahkan bawahannya untuk pergi. Setelah bocah gendut itu dan rombongannya pergi jauh, Xiao Hong perlahan berjongkok di depan penjaga toko, memeriksa lukanya sebentar, lalu menginstruksikan Wang Wu untuk membantunya ke ruang istirahat untuk perawatan.
Ia akan memberinya tambahan 10 koin perak sebagai kompensasi atas gaji bulan ini. Tuan Su, tolong jangan menanggapi masalah ini terlalu serius, kata Bos Chen dengan ramah sambil mendekati Xiao Hong. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti mereka. Xiao Hong menjawab dengan tenang, aku benar-benar ingin mengumpulkan karma baik untuk Xiao Xiaobai. Jika Xiao Xiaobai bisa lahir dengan selamat dan tumbuh besar dengan bahagia, aku lebih suka tidak membasmi siapapun. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong berbalik dan berjalan keluar dari toko obat, menuju kereta mewah berpola sihir dengan sangat tenang. Kemudian, dengan hati-hati ia membantu Zhen Zhen masuk ke tos serba Xiaolong. Dapat dikatakan bahwa dari awal hingga akhir, Xiao Hong sama sekali tidak ingin menjadi evil. Ia hanya ingin menjadi manusia biasa. Dengan kemunculan Zhen Zhen dan Xiaobai, Xiao Hong merasa bahwa ia hidup seperti manusia. Tidak ada kebencian, tidak ada pembasmian, tidak ada sanjungan atau tipu daya, yang ada hanya kedamaian, kehangatan, dan antisipasi tanpa akhir. Xiao Hong menghargai semua ini. Bagi wanita, baik itu Zhen Zhen atau wanita lainnya, kata belanja tampaknya memiliki keajaiban bawaan. Dengan perutnya yang besar dan sedang hamil, Zhen Zhen menghabiskan 3 jam penuh berbelanja di Xiaolong Department Store sebelum dengan gembira dan puas berjalan keluar dari mall. Melihat tangan Xiao Hong, ada lebih dari 20 kantong kertas dengan berbagai ukuran, beberapa untuk Xiao Xiaobai dan beberapa untuk Zhen Zhen. Ekspresi Xiao Hong tidak banyak berubah sebagai tanggapan, ia hanya menerima situasi tersebut sebagai seekor lembu pekerja keras. Berdiri di seberang jalan di apotek Chen, Pak Chen memperhatikan Xiao Hong memasukkan satu demi satu kantong kertas ke dalam bagasi mobil berpola ajaib itu. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Ia ingat betul bagaimana penampilan Xiao Hong saat tiba, kusut dan dingin. Namun kini, ia bisa merasakan bahwa Xiao Hong tak lagi dingin, ia tampak jauh lebih ramah dan lembut. Ini tampaknya Xiao Hong yang asli, atau mungkin ini bukan Xiao Hong lagi. Akan tetapi, benar atau tidak, Xiao Hong belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Setelah dengan hati-hati membantu Zhen Zhen masuk ke mobil berpola ajaib, Xiao Hong buru-buru membuka pintu lainnya, masuk, dan mengangguk ke arah pengawal. Segera setelah itu, kendaraan berpola ajaib itu melaju menuju desa Sidong. Saat matahari terbenam, sinar matahari musim gugur menyinari ladang gandum keemasan desa Sidong, menciptakan pemandangan yang damai dan indah. Di ladang gandum yang datar, orang-orangan sawah bergoyang tertiup angin senja musim gugur sudah sedikit dingin. Saat itu, di rumah batu di lereng bukit, Zhen Zhen sedang berganti pakaian hamil yang baru dibelinya. Di sisi lain, Xiao Hong tanpa malu-malu mendekap perut Zhen Zhen yang membuncit, diam-diam mendengarkan suara-suara di dalam. Sesekali, senyum konyol muncul di wajahnya. Sinar matahari di luar jendela menyinari wajah Xiao Hong, membuatnya tampak seperti anak laki-laki dewasa. Tuan Xiaobai, kau semakin mirip anak kecil, kata Zhen Zhen dengan manis, sambil mengulurkan tangan kecilnya untuk merapikan rambut Xiao Hong. Jadi, kamu lebih suka Tuan Xiaobai yang dulu atau yang sekarang, tanya Xiao Hong lembut. Aku suka semuanya, kata Zhen Zhen sambil tersenyum manis, lalu mengabaikan kekanak-kanakan Xiao Hong dan mulai memilah-milah pakaian bayi satu persatu. Semuanya memiliki warna dan gaya yang berbeda. Bahkan sebelum Xiao Xiaobai lahir, Xiao Hong dan Zhen Zhen sudah menyiapkan lusinan pakaian untuknya, juga mainan dan sebagainya. Di mana-mana dipenuhi dengan cinta orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini dapat dimengerti. Xiao Hong kehilangan keluarganya di usia yang sangat muda, begitu pula Zhen Zhen. Pengalaman masa lalu mereka mungkin sangat berbeda, tetapi titik awal mereka tampaknya sama. Namun, kehadiran Xiaobai tak diragukan lagi telah menyelamatkan mereka dari kesengsaraan masa lalu, terutama Xiao Hong. Xiaobai bagaikan oasis yang penuh dengan peningkatan di tengah gurun pasir yang tak berujung. Xiao Xiaobai adalah satu-satunya anggota keluarga Xiao Hong dan Zhen Zhen. Xiao Hong bahkan rela mengorbankan segalanya demi Xiaobai, hanya ingin melindunginya. Mungkin ini adalah tanggung jawab seorang ayah, untuk mencegahnya merasakan sakitnya kehilangan orang tuanya. Saat itu, hati Xiao Hong dipenuhi harapan. Sementara itu, di planet God's Favor, setelah lebih dari setengah tahun, cedera Mohaton sedikit membaik. Namun, ia masih membutuhkan beberapa tahun lagi untuk pulih sepenuhnya dan mengeluarkan kekuatan puncaknya. Saat itu, Mohaton sedang berbaring di ruang penyembuhan. Di dinding-dinding di sekitarnya, selain pola-pola pengobatan yang tak ternilai harganya, terdapat pula potongan-potongan batu pelangi seukuran telur angsa, yang dapat ia gunakan untuk memelihara kekuatan di dalam tubuhnya. Di ruangan bundar itu, selain Mohaton yang terbaring di ranjang,
hanya Dawson yang ada di sana, dan ruangan itu sangat sunyi. Berdiri di samping Mohaton, Dawson memegang rune informasi di tangannya, membacakan dengan lantang perkembangan pencarian Xiao Hong. Tak dapat disangkal bahwa keberadaan Xiao Hong kini telah menjadi duri dalam daging Mohaton, dan Mohaton tak akan bisa makan atau tidur nyenyak sampai ia menyingkirkannya. Selain menjadi penerus Harrison, Xiao Hong juga memiliki identitas khusus. Jika Tiger Universe diibaratkan seperti tong mesiu, maka Xiao Hong adalah tikus yang memegang korek api. Satu percikan lagi, dan Tiger Universe mungkin akan meledak. 22 armada yang dikirim oleh aliansi atas telah berlayar terus-menerus selama setengah tahun tanpa hasil apapun, dan pencarian tersebut telah menghabiskan biaya 700 miliar emas. Hal yang sama berlaku untuk negara-negara aliansi Crimson lainnya. Total pengeluarannya mencapai 600 miliar emas. Pertempuran di Bintang Ibel, ditambah dengan upaya pencarian, telah meningkatkan pengeluaran aliansi Crimson ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa mereka untuk terus menaikkan pajak di berbagai industri. Dawson melanjutkan, satu kalimat demi satu kalimat. Saya tidak mau dengar omong kosong itu, saya hanya mau hasil. Kata Mohaton dengan suara berat, nadanya menunjukkan ketidakpuasan yang amat sangat. Kami belum menemukan jejak Xiao Hong. Dawson terdiam sejenak dan berkata dengan suara rendah. Ia melirik lengannya, kulitnya menjadi tidak rata. Bisa dibilang Dawson memendam kebencian yang tak berkesudahan terhadap Xiao Hong, karena ini adalah bekas luka yang tak terhapuskan yang ditinggalkan Xiao Hong padanya. Bang! Saat Dawson mengucapkan kata-kata itu, tangan ramping Mohaton bergerak pelan ke sisinya, diikuti oleh suara dentuman yang sangat keras yang membuat dinding seluruh ruang medis bergetar. Tak berguna, sekumpulan sampah tak berguna, gumam Mohaton lirih, nadanya dipenuhi ketidakpuasan yang tak berkesudahan setelah mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan kita bahkan belum menemukan sehelai rambut pun di kepala Xiao Hong. Apa gunanya kita kalau bukan tak berguna? Dawson tidak berbicara, tetapi mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan mendengarkan dengan tenang. Untuk sesaat, suasana di ruangan itu terasa sangat berat. Tak heran jika Mohaton marah. Seluruh aliansi merah berada dalam kondisi sangat malas, bagaikan singa yang tak pernah bisa bangun, linglung dan bingung. Mohaton, yang tidak tahu apa-apa tentang situasi Xiao Hong, tentu saja merasa cemas. Xiao Hong telah berhasil mengubah provinsi Skyrim yang sekarat menjadi kekuatan yang mampu menantang kerajaan atas kebenaran sejati dalam waktu singkat. Jika Mohaton tidak turun tangan secara langsung dan menderita luka serius akibatnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ini jelas menunjukkan bahwa Xiao Hong adalah elemen yang paling tidak stabil dalam aliansi kebenaran merah. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Xiao Hong saat ini? Inilah pertanyaan yang paling ditakuti Mohaton, terutama karena ia tidak bisa bergerak. Jika Xiao Hong bisa mencapai level pejabat puncak Skyrim sekali lagi, itu akan menjadi masalah besar. Setengah jam berlalu sebelum Mohaton tiba-tiba menghela napas panjang, cahaya aneh berkilat di matanya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, atau seolah-olah dia dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak ada habisnya. Namun, setelah hening sejenak, Mohaton perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruang medis. Dawson bingung dengan tindakan Mohaton, tetapi dia tidak berani bertanya dan hanya bisa patuh mengikuti di belakang Mohaton. Saat keluar dari ruang medis, saya melihat Mohaton telah memulai pendakiannya menuju puncak Menara Keadilan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dawson tiba-tiba berubah sedikit, karena sejak ia menjadi murid Mohaton, ia hampir tidak pernah melihat Mohaton naik ke puncak Menara Keadilan. Di planet para dewa, ada aturan tak tertulis puncak menara kebenaran melambangkan otoritas ilahi Augus yang mutlak dan merupakan zona terlarang mutlak, siapapun yang masuk tanpa izin pasti akan mati. Tunggu di sini sebentar. Saat mencapai tengah tangga 100 anak tangga, Mohaton tiba-tiba berbicara kepada Dawson dengan suara yang dalam. Baik, Tuan. Dawson tidak berani lalai dan menjawab dengan patuh. Menatap Mohaton lagi, ia sedikit meluruskan kerahnya, dan secercah kegelisahan melintas di matanya yang tenang dan berwibawa. Kemudian, Mohaton melanjutkan langkahnya dengan sedikit ragu. Dawson berdiri dengan hormat di tempatnya. Selama ribuan tahun, tak seorang pun tahu rahasia apa yang tersembunyi di puncak Menara Kebenaran. Berjalan perlahan hingga ujung tangga, Mohaton tiba di sebuah pintu batu berwarna gelap. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum perlahan mendorong pintu batu berwarna gelap itu hingga terbuka. Ruangan itu suram dan tanpa dekorasi apapun. Ruangan itu berbentuk persegi, kecuali celah spasial misterius di dinding seberangnya, yang menyerupai pusaran dan memancarkan kekuatan dahsyat. Di depan celah spasial ini, hanya ada sebuah platform batu persegi, yang di atasnya terdapat rune sihir hitam legam.
Selain itu, tidak ada apapun di ruangan kecil itu. Setelah menutup pintu batu itu dengan hati-hati, saya memandang wajah Mohaton dan melihat bahwa ia mulai menunjukkan rasa takut yang tak berujung dan rasa hormat yang sangat tidak wajar. Kemudian Mohaton dengan patuh berlutut di depan celah spasial, menggumamkan sesuatu sejenak, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk mengaktifkan rune sihir hitam di platform batu. Apa itu? 5 menit berlalu sebelum suara itu menggema dari ruangan. Suaranya berat dan tenang, sehingga mustahil untuk mengetahui usia orang yang berbicara. Aliansi Merah Kebenaran sedang menghadapi beberapa masalah kecil. Mohaton kemudian dengan gugup menceritakan seluruh kisahnya, termasuk bagaimana Amiro melukainya dan tindakan Xiao Hong, murid pengkhianat warisan Harrison. Tolong tunjukkan saya lokasi persis Xiao Hong, Mohaton menambahkan di akhir. Amiro, sepertinya jantungnya mulai berdebar lagi. Sedangkan Xiao Hong itu, suara itu berhenti sejenak sebelum berkata pelan, dia ada di Bintang Lengqiu, di desa Sidong. Terima kasih atas bimbingan Anda, kata Mohaton dengan penuh hormat, lapisan tipis keringat sudah muncul di dahinya. Tidak ada jawaban lebih lanjut dari suara itu, dan ruangan menjadi sunyi sekali lagi. Mohaton sendiri tak berani berlama-lama. Ia bangkit dengan hati-hati dan meninggalkan ruangan, lalu menutup pintu batu dengan penuh hormat. Saat pintu batu itu tertutup, niat membasmi yang dahsyat dan tak terbatas muncul di wajah Mohaton, semua jejak rendahan hatinya sebelumnya lenyap. Mengenai siapa sebenarnya pemilik suara itu, kemungkinan besar selain Mohaton dan Skywalker lainnya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Segera beritahu Haitinga bahwa Xiao Hong ada di Lengqiuxing dan desa Sidong. Kali ini, aku tidak ingin mendengar kabar Xiao Hong masih hidup, kata Mohaton dengan suara pelan sambil mendekati Dawson, lalu perlahan berjalan menuju ruang medis, sesekali terbatuk ringan. Dawson, yang berdiri diam, sedikit berubah ekspresinya ketika mendengar ini. Bagaimana Mohaton tahu lokasi persis Xiao Hong? Rahasia apa yang tersembunyi di puncak menara kebenaran? Meskipun ragu, Dawson tetap teguh pada keyakinannya terhadap pesan Mohaton dan menggunakan sistem informasi super terenkripsi untuk mengirim intelijen utuh ke Haitinga di kerajaan atas makna sejati. Saat itu, Haitinga sedang kebingungan mencari Xiao Hong. Di ruang konferensi tertinggi, mata Haitinga sedikit berkedip ketika melihat informasi yang dikirim Dawson. Lengqiuxing. Bisa dibilang, Haitinga pun hampir melupakan planet ini. Baru setelah mengaktifkan peta bintang rune ajaib, Haitinga mengetahui lokasi detail bintang Lengqiu. Terletak di daerah yang sangat terpencil di bagian timur kerajaan Sangbang Zenyi, ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi Zhang Sangjun. Aku tidak menyangka Amiro benar-benar tahu cara memilih lokasi. Lokasinya gelap, dan terpencil, gumam Haitinga dalam hati. Bisa dibilang, jika Dawson tidak menunjukkannya, Haitinga mungkin tidak akan mengingat Lengqiuxing setidaknya selama 10 tahun. Kepala Staf Umum, apa pendapat Anda tentang ini? Tanya Haitinga kepada Zeko, yang berdiri di sampingnya. Itu membuat segalanya jauh lebih mudah di yurisdiksi kami. Tugas paling mendesak adalah memberantasnya sesegera mungkin, jawab Zeko tanpa ragu. Alih-alih langsung menanggapi saran Zeko, Haitinga segera mengirimkan pesan terenkripsi kepada Zhang Sangjun, Panglima tertinggi 4 wilayah bintang timur kerajaan Sangbang Zenyi, yang memberitahukan lokasi persis Xiao Hong dan memerintahkannya untuk bertanggung jawab penuh atas perburuan Xiao Hong. Ia juga menginstruksikan Zhang Sangjun untuk mengerahkan pasukan di 4 wilayah bintang timur secara bebas. Zhang Sangjun, di atas kapal perang besar berpola sihir Star Lion, saat ini sedang berlayar di Kabupaten Set Star di bagian timur kerajaan Sangbang Zenyi. Dalam 6 bulan terakhir, Zhang Sangjun terlihat semakin kurus dan tua. Hanya ada satu alasan untuk ini. Dalam pertempuran bintang Ibel, wilayah militer timur Zhang Sangjun menderita kerugian besar, dengan lebih dari separuh pasukannya tewas. Saat ini, mereka juga memiliki tanggung jawab berat untuk mencari Xiao Hong. Tidak dapat disangkal, saat ini, kebencian Zhang Sangjun terhadap Xiao Hong telah menusuk hingga ke tulang. Setelah mengetahui informasi Haitinga, ekspresi Zhang Sangjun sedikit berubah, dan kemudian aura ganas muncul di matanya. Kemudian Zhang Sangjun mengalihkan pandangannya ke salah satu ajudannya, Li Long, dan memerintahkan, cari tahu siapa komandan militer yang paling dekat dengan Lengqiuxing. Melapor kepada Panglima tertinggi, pangkalan militer terdekat dengan Lengqiuxing adalah pangkalan militer Les, yang memiliki 50.000 personel. Komandan militer yang saat ini paling dekat dengan Lengqiuxing adalah Laksamana Saobik, yang armada pola sihir naga kainya berlayar di area A138 dan hanya berjarak 1 hari perjalanan dari Lengqiuxing. Letnan Li Long melaporkan kata demi kata. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali.
Seru Zhang Sangjun, sorot matanya memancarkan kebrutalan yang tak terkira berikan perintah kepada Jenderal Sobik dan armadanya untuk bergerak menuju bintang Lengqiu dengan kecepatan penuh, tanpa membuat musuh waspada. Jenderal Sobik bukanlah perwira distrik militer timur, melainkan Jenderal distrik militer utara. Ia memiliki kekuatan seorang Grandmaster level 5, yang cukup tangguh. Ya, Lilong menanggapi perintah Zhang Sangjun dengan ekspresi serius, tetapi di balik keseriusan ini, terungkaplah sikap dingin yang tak berujung. Pada saat yang sama, perintahkan pangkalan militer Les untuk segera berlayar menuju bintang Lengqiu. Selain itu, semua armada di wilayah 4 bintang timur yang bertanggung jawab untuk mencari Xiao Hong harus mengubah arah dan menuju bintang Lengqiu untuk mengepung dan memusnahkannya. Zhang Sangjun mengeluarkan perintah. Dapat dikatakan bahwa hanya dalam sekejap, Zhang Sangjun telah membentuk 3 garis serangan terhadap Lengqiuxing, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, mengerahkan ratusan ribu pasukan, 5 armada, dan kapal pengangkut pasukan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk sebanyak 30 kapal perang berpola sihir saja. Mobilisasi militer semacam itu selesai hampir dalam sekejap mata. Operasi besar-besaran itu semata-mata bertujuan membasmi Xiao Hong, orang yang secara kolektif dicap sebagai ibel oleh Aliansi Kebenaran Merah, Asia, dan Berba Baru. Sehari berlalu dengan cepat. Terletak di daerah terpencil seperti Lengqiuxing, Xiao Hong tentu saja tidak bisa mendapatkan banyak informasi dari dunia luar. Terlebih lagi, Xiao Hong yakin selama ia tidak berinisiatif untuk muncul, dengan kemampuan pencarian kerajaan Sangbang Zenyi, mereka akan membutuhkan setidaknya 8 hingga 10 tahun untuk menemukan jalan ke sini. Namun, Xiao Hong tidak tahu apa yang terjadi di puncak menara kebenaran. Suara itu telah menunjukkan lokasi persis Xiao Hong hanya dalam beberapa menit. Di desa Sidong, saat matahari terbenam, senja musim gugur terasa agak dingin. Sinar matahari kemasan menyapu bumi, mengubah segalanya menjadi kemasan, dan dedaunan layu sesekali berguguran perlahan dari dahan-dahannya. Sebaliknya, di rumah Xiao Hong, perapian kecil sudah dinyalakan, dan ruangan dipenuhi kehangatan. Saat itu, Xiao Hong mengenakan celemek merah muda dan duduk di bangku kecil, membasuh kaki Zhen. Sementara itu, Zhen duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi riang. Aduh, Tuan Putih Kecil. Putih Kecil menendangku lagi, seru Zhen tiba-tiba lirih. Lalu ia berkata dengan manis kepada Xiao Hong. Baik kecil, baiklah, jangan tendang ibu lagi. Xiao Hong mengangkat kepalanya sedikit dan mencium perut Zhen. Ia berbicara dengan lembut, matanya dipenuhi kelembutan khas seorang ayah. Pemandangan Zhen dengan perut buncitnya yang hamil adalah sesuatu yang tak terlupakan bagi Xiao Hong, dan ia merasakan rasa terima kasih yang tak terlukiskan. Inilah momen di mana seorang wanita paling mampu menyentuh hati seorang pria. Dentang, suara puing jatuh ke tanah tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Hong. Meskipun suaranya sangat pelan, bagaimana mungkin suara seperti itu lolos dari telinga Xiao Hong, yang memiliki kekuatan seorang master jiwa semu. Siapa Xiao Hong, yang sedang menyeka kaki Zhen, bertanya, sikapnya yang lembut menunjukkan sedikit rasa dingin. Xiao Hong yakin suara itu berasal dari atap rumah batu. Orang baik tidak akan menyelinap di atap. Klik, wus. Tepat saat Xiao Hong mengucapkan suara peringatan ini, 2 suara batu bata beradu terdengar, dan sesosok tubuh melintasi atap Xiao Hong, langsung menuju ke pegunungan dan hutan yang jauh. Seorang pencuri, Xiao Hong berpikir dalam hati, tetapi sesaat kemudian, matanya yang waspada sedikit melebar. Orang biasa mungkin tidak dapat mengenali sosok yang melintas itu, tetapi Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa sosok itu mengenakan seragam militer kamuflase hijau tua. Artinya sudah jelas militer tampaknya telah menemukan tempat ini, dan dilihat dari kecepatan mereka, tingkat kendali mereka tidak lemah. Kita tidak bisa membiarkannya pergi, kita harus membasminya secepat mungkin. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Xiao Hong. Xiao Hong tahu betul bahwa jika ia melepaskannya dan membiarkannya mengirimkan informasi itu akan menarik kekuatan penuh kerajaan Sangbang Zenyi untuk memburunya. Namun Zhen sekarang sedang hamil dan tidak sanggup lagi menahan keinginan untuk terus mengembara. Orang pembawa sial, kenapa sekarang? Xiao Hong tak dapat menahan diri untuk berpikir, jadi ini yang sedang kupikirkan. Tidak berani berhenti lebih lama lagi, dia langsung berdiri. Tuan Xiaobai, ada apa denganmu, tanya Zhen heran ketika melihat Xiao Hong yang biasanya tenang tiba-tiba berubah seperti ini. Bos Chen, panggil Wang Wu, pengawalmu, dan semua penjaga yang baru saja kau rekrut untuk datang ke sini guna melindungi Zhen dan menjaganya tetap aman, perintah Xiao Hong melalui rune sihir komunikasi. Tuan Su, ada apa denganmu, tanya Bos Chen heran saat melihat ekspresi dingin Xiao Hong.
Jangan banyak tanya, lakukan saja, cepat. Setelah berkata begitu, Xiao Hong memutuskan sambungan, melepas celemeknya, dan langsung keluar dari rumah batu melalui jendela, menuju ke arah sosok itu melarikan diri. Di langit senja, ia meninggalkan jejak bayangan dan menghilang dari pandangan Zhen Zhen dalam sekejap. Zhen Zhen menatap pemandangan di hadapannya dengan tatapan takjub. Ia seolah merasakan ada yang tidak beres, dan secara naluriah meletakkan tangannya di perut bagian bawah untuk melindungi bayi mungilnya yang berkulit putih. Sementara itu, melihat ekspresi waspada Xiao Hong, Bos Chen tidak berani menunda dan memerintahkan Wang Wu dan lebih dari 20 penjaga untuk pergi ke rumah Xiao Hong. Hanya dalam beberapa menit, Xiao Hong, yang didorong oleh sayap ajaib, telah menempuh jarak 200 km dan memasuki hutan luas di selatan Lengqiuxing. Karena bintang Lengqiu adalah planet terpencil, kota-kota sangat jarang, dan permukaannya sebagian besar ditutupi hutan dan padang rumput. Begitu pula dengan Xiao Hong yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, semakin lama semakin dekat dengan sosok di depannya. Jarak mereka pun akhirnya hanya kurang dari 200 meter. Sosok itu tak lain adalah Qisu, komandan pasukan khusus di bawah Sobiki, yang memiliki kekuatan Grandmaster tingkat keempat. Berdasarkan intelijen sebelumnya, kekuatannya seharusnya setara dengan Xiao Hong. Tujuan Qisu datang ke sini tunggal untuk menentukan lokasi pasti Xiao Hong dan kemudian melancarkan serangan besar-besaran. Namun, Qisu sangat terkejut karena Xiao Hong mampu mendeteksi kesalahan sekecil apapun dan mengejarnya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, Qisu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, malah senyum dingin tersungging di wajahnya. Suara mendesing. Tepat saat senyum muncul di wajah Qisu, Xiao Hong melintas dan muncul tepat di depan Qisu. Xiao Hong, aku tidak menyangka kau akan lebih cepat dari sebelumnya, setelah lebih dari setengah tahun tidak bertemu. Qisu menatap Xiao Hong tanpa rasa takut di wajahnya, malah menunjukkan ekspresi menggoda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hampir bersamaan dengan Qisu selesai berbicara, sambil menatap hutan di bawah kaki Xiao Hong, 5 prajurit pasukan khusus setingkat Grandmaster telah bergegas keluar dari hutan lebat. Kelima orang ini bisa dibilang 5 elit super di antara prajurit pasukan khusus. Mereka juga merupakan pasukan elit kerajaan Sangbang Zenyi. Xiao Hong, aku tidak menyangka kau begitu pandai bersembunyi di tempat seperti ini seperti pengecut. Tapi, hari ini kau ditakdirkan untuk mati. Qisu menatap tajam Xiao Hong dan sedikit menyipitkan matanya. Berdasarkan informasi detail yang mereka kumpulkan tentang Xiao Hong hanyalah seorang Grandmaster tingkat 4, begitu pula Qisu. Dengan tambahan 5 perwira Grandmaster tingkat pertama, mereka masih memiliki keunggulan mutlak. Namun, saat Qisu mengucapkan kata-kata itu, kilatan dingin terpancar di mata Xiao Hong, dan dalam sekejap mata, Xiao Hong muncul di depan Qisu. Tanpa memberi kesempatan pada Qisu atau siapapun untuk bereaksi, tinju kanan Xiao Hong yang membara dengan es, menghantam langsung ke wajah Qisu. Sebuah tinju yang memiliki kekuatan mendekati level penguasaan jiwa memberikan sensasi seperti sebuah truk raksasa bertatahkan sihir menabrak Anda. Bang! Dengan pukulan keras yang mendarat di rahang Qisu, Qisu yang tidak bereaksi sama sekali, dibanting ke tanah oleh Xiao Hong dari udara dengan suara dentuman pelan. Dari awal hingga akhir, Ziso hampir tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Menghadapi pemandangan ini, Qisu sendiri sangat terkejut. Secara logika, Xiao Hong adalah Grandmaster level 4, dan Qisu juga Grandmaster level 4. Sekalipun Xiao Hong kuat, ia seharusnya tidak sepenuhnya tanpa perlawanan. Orang pembawa sial, bagaimana ini bisa terjadi? Qisu tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati sambil berusaha bangkit dari tanah, tetapi tiba-tiba semuanya menjadi kabur di depan matanya, dan ia terjatuh dengan keras di pantatnya. Matanya penuh dengan keterkejutan. Mungkinkah Xiao Hong bukan lagi Grandmaster level 4? Bagaimana dia bisa naik level begitu cepat dalam waktu kurang dari setahun? Qisu tercengang. Di saat yang sama, 5 perwira pasukan khusus lainnya terkejut ketika melihat Qisu dijatuhkan oleh Xiao Hong dalam satu gerakan. Namun, karena tidak ingin gagal lagi, mereka tidak berhenti dan menyerang Xiao Hong dari 5 arah, mencoba menahannya dan memberi waktu bagi Qisu. Menghadapi pemandangan ini, mata Xiao Hong masih bersinar dingin, tetapi tidak seperti sebelumnya, dinginnya ini juga mengandung sedikit kehati-hatian dan kekhawatiran. Pada saat ini, dia harus memanfaatkan setiap detik untuk menghilangkan semua bahaya dan memastikan bahwa Zhen Zhen dan Xiao Bai yang belum lahir tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Dapat dikatakan bahwa di masa lalu, Xiao Hong dilihat dari sudut pandang Raja Lord Daeron,
Tetapi sekarang Xiao Hong dilihat dari sudut pandang seorang suami dan ayah, dan yang dilindunginya bukan lagi rasnya, tetapi keluarganya. Tepat saat kelima perwira itu mendekati Xiao Hong, pedang besar berbentuk jangkar yang pangkemping itu telah terbentuk di belakangnya. Xiao Hong menggenggam pedang besar berbentuk jangkar itu erat-erat, berbalik dan melancarkan serangan telak ke arah kedua perwira pasukan khusus itu. Pedang besar jangkar, yang ditingkatkan ke Grandmaster level 5, telah rusak lebih parah lagi, tetapi kekuatannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kemanapun pedang itu lewat, ruang di sekitarnya tampak diaduk menjadi kekacauan oleh aura yang tak henti-hentinya, dengan fluktuasi energi yang kacau balau. Dah, dengan 2 bunyi gedebuk teredam, pedang besar berbentuk jangkar itu menghantam perisai pelindung 2 perwira pasukan khusus satu persatu. Kedua perwira itu, beserta perisai mereka, langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan ledakan pedang besar berbentuk jangkar itu. Anggota tubuh mereka berhamburan dan membentuk 2 gumpalan kabut darah di udara. Melihat ini, Kisu dan 3 perwira pasukan khusus yang tersisa semuanya memucat, mata mereka berkilat kaget. Dia seorang Grandmaster, tidak diragukan lagi dia tidak sebanding dengan Xiao Hong, tapi tentunya dia tidak mungkin terbasmi dengan mudah. Melihat pedang besar berbentuk jangkar yang pangkemping di tangan Xiao Hong, Kisu dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak meludahkan air liur mereka. Saat ini, mereka seolah merasa bahwa kekuatan Xiao Hong bukan sekadar Grandmaster tingkat 5, melainkan bahkan lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kisu dan yang lainnya semua terkesima. Kurang dari setahun berlalu. Sungguh luar biasa seseorang yang baru saja menjadi Grandmaster tingkat 4 telah menjadi Grandmaster tingkat 5. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi Master Jiwa Semu? Sebelum seorang pun dapat bereaksi, tangan kanan Xiao Hong yang terbakar es, sekali lagi mengulurkan cakarnya yang berwarna merah darah, mencengkeram petugas yang mencoba menyerangnya. Detik berikutnya, petugas itu merasakan kekuatan luar biasa dalam dirinya ditarik keluar dengan cepat dari tubuhnya, diikuti oleh nyawanya. Ia mencoba melawan, tetapi mendapati dirinya sama sekali tak berdaya. Patah. 12 detik kemudian, perwira pasukan khusus yang berada dalam cengkeraman ibel itu telah berubah menjadi mayat kering. Dengan sedikit usaha, mayat kering dalam cengkeraman ibel itu hancur menjadi bubuk. Melihat ini, semua orang kembali terkejut. Mereka pernah menyaksikan cakar ibel ini sebelumnya, tetapi hanya digunakan untuk melawan Dawson dan hanya terlihat melalui gambar, jadi mereka tidak merasakan apa-apa. Namun, kebrutalan cakar ibel ini terhadap seorang Grandmaster kini tak terbantahkan. Kisu menelan ludah. Rencana awalnya untuk mengepung dan membasmi Xiao Hong telah hancur total oleh kekuatan Xiao Hong yang luar biasa. Kisu dan bahkan 5 perwira pasukan khusus elit hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Xiao Hong seolah-olah Xiao Hong dapat menangani 10 orang lagi. Saat ini, Xiao Hong tak lagi tampak seperti Raja Lord Daeron, melainkan serigala yang melindungi anak-anaknya. Memegang pedang besar berjanggut di satu tangan dan mengulurkan tangan ibel raksasa di tangan lainnya, dengan sepasang sayap ibel di belakangnya, ia melayang di udara, mengamati yang lain dengan tatapan dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Aku, Xiao Hong, hanya ingin hidup damai di sini. Siapapun yang menggangguku akan mati. Xiao Hong akhirnya berbicara, lalu tubuhnya sedikit gemetar. Di saat yang sama, ia menatap langit cerah yang langsung tertutup awan merah darah. Hutan lebat itu pun perlahan diselimuti kabut merah darah. Dalam sekejap, seluruh daratan menjadi sangat suram, bagaikan neraka yang mengerikan. Pada saat yang sama, pupil kanan Xiao Hong berubah menjadi merah darah dan membentuk pusaran. Melayang di udara, Xiao Hong memancarkan perasaan ibel yang sangat dingin, dengan aura dingin dan mengintimidasi yang terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Kedamaian dan kasih sayang seorang ayah yang ia miliki di desa Sidong telah lenyap sepenuhnya. Atau lebih tepatnya, sikap dingin dan kejam Xiao Hong kini juga merupakan perwujudan kasih sayangnya. Ia ingin melindungi Zhen Zhen dan Xiao Bai. Ini adalah tujuan Xiao Hong yang paling sederhana. Menghadapi aura dahsyat yang terpancar dari Xiao Hong, 2 perwira pasukan khusus yang melayang di udara itu telah sepenuhnya kehilangan sikap garang mereka sebelumnya, dan merasakan hawa dingin dan sedikit rasa takut di hati mereka. Perasaan ini adalah sesuatu yang jarang dialami oleh para perwira pasukan khusus ini. Mereka biasanya hanya merasakannya saat bertemu seseorang seperti Dawson, dan saat ini, mereka sudah merasakannya dari Xiao Hong. Xiao Hong melirik sekilas ke arah kedua petugas yang tak jauh darinya, dan kilatan dingin kembali terpancar di matanya. Tanpa sepatah kata pun atau menunda, ia menerkam kedua petugas itu. Semenit kemudian, saat kaki Xiao Hong perlahan menyentuh tanah, di belakangnya, 2 mayat mendarat dengan bunyi gedebuk di lantai hutan.
Dengan lembut menyentuh setetes darah dari sudut matanya, Xiao Hong akhirnya memfokuskan pandangannya pada Kisu, yang sedang duduk di tanah, dan kemudian perlahan berjalan ke arahnya. Saat Kisu memperhatikan sosok Xiao Hong perlahan mendekatinya, ia benar-benar merasakan betapa mengerikannya Xiao Hong. Aura seperti apa yang dimiliki mantan Raja Lord Daeron dan mantan penguasa Evil Super itu. Tidak dapat melawan, Kisu yang sedang duduk di tanah mencoba mundur, lalu segera bangkit dan bersiap untuk melarikan diri. Kemajuan Xiao Hong yang pesat telah membuat Xiao Hong tidak dapat lagi menanganinya sendirian. Namun, tepat ketika Kisu hendak bangkit dan melarikan diri, kilatan cahaya darah tiba-tiba muncul di kabut merah darah di sekitarnya. Detik berikutnya, pilar es berdiameter 1 meter jatuh dari salah satu sisi kabut merah darah, seperti kepalan tangan es, dan menghantam tubuh Kisu. Kisu mencoba membela diri, tetapi tinju es raksasa itu menghancurkan perisai pelindung dengan mudah, meledakkan Kisu lebih dari 10 meter jauhnya hingga ia menabrak 3 pohon tebal sebelum akhirnya berhenti, menunjukkan betapa kejamnya pukulan itu. Akan tetapi, Kisu yang memiliki kekuatan seorang Grandmaster tingkat keempat tidak akan mati karena hal ini, tetapi setetes darah telah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia merasakan gejolak di dadanya serta denyutan di benaknya. Itu bukan bagian yang paling menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah Xiao Hong sudah berdiri tepat di depannya, lalu, dengan tangannya yang kasar dan kuat, ia mencengkeram leher Kisu, perlahan menariknya ke atas, matanya dipenuhi rasa dingin yang menusuk. Siapapun yang mengancam keluargaku, akan kubasmi, kata Xiao Hong dingin, menatap Kisu. Sebaliknya, Kisu berjuang beberapa kali tanpa hasil, dan senyum sinis muncul di wajahnya Xiao Hong. Apa kau pikir hanya beberapa dari kami yang datang kali ini? Biar ku beritahu, aku hanya garda terdepan yang bertanggung jawab untuk mengintai lokasi. Jenderal Shao Bichi seharusnya sudah tiba sekarang, dan Komandan Zhang Sangjun juga telah melakukan mobilisasi besar-besaran. Kau tidak bisa melarikan diri. Menurut alur waktu, Jenderal Shao Bichi sudah tiba. Tujuannya kali ini adalah untuk membasmimu, dan untuk memusnahkan semua orang yang berhubungan denganmu, semua orang yang telah tercemar oleh energi evil, untuk menghilangkan masalah di masa depan. Mendengar ini, sorot mata dingin Xiao Hong berkelebat, sekilas terpancar kesan serius dan terkejut. Sementara itu, sambil menatap langit, satu demi satu, kapal pengangkut pasukan berpola sihir dan kapal perang berpola sihir muncul di cakrawala yang jauh, yang menuju ke arah desa Sidong. Pada saat ini, Xiao Hongcai benar-benar menyadari bahwa Kisu dan yang lainnya bukanlah satu-satunya orang yang mengetahui keberadaannya jelas, kerajaan Sangbang Zenyi telah mempersiapkan segalanya. Ini, Xiao Hong tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Orang pembawa sial, Xiao Hong melirik Kisu dengan dingin, lalu tiba-tiba memutar leher Kisu dengan ujung jarinya, lalu langsung menuju desa Sidong tanpa mempedulikan hal lain. Zhen Zhen, Xiao Bai Bai. Kedua nama itu terus terngiang dalam pikiran Xiao Hong, dan matanya menjadi merah. Namun, pada saat ini, Xiao Hong tiba-tiba menyadari bahwa ribuan prajurit Sangbang telah turun dari langit, tatapan mereka dingin. Tanpa sepatah kata pun, mereka melancarkan serangan dahsyat ke arah Xiao Hong begitu mereka menyentuh tanah. Mereka sama sekali tidak menghiraukan segalanya, seakan-akan ingin mengepung dan memusnahkan Xiao Hong. Xiao Hong sangat cemas. Desa Sidong adalah surga yang ia temukan, tempat Zhen Zhen tinggal, dan satu-satunya secercah cahaya di dunia Xiao Hong yang hancur, putih kecil. Menghadapi serangan dahsyat ini, Xiao Hong tak berniat terlibat lagi dengan mereka. Ia mengaktifkan sayap ajaibnya dan terbang ke angkasa, bersiap menghindari serangan itu dan kembali ke desa Sidong secepat mungkin untuk melarikan diri bersama Zhen Zhen. Namun, tepat saat Xiao Hong lepas landas, ratusan jet tempur berpola sihir muncul dan, tanpa berkata sepatah kata pun, mulai membombardirnya tanpa henti. Dalam sekejap mata, jaringan senjata 3 dimensi besar terbentuk di darat dan di langit. Meskipun kekuatannya hampir setara dengan Soul Master, Xiao Hong terpaksa berhenti karena enggan menghadapi serangan ratusan jet tempur berpola sihir dan lebih dari 5.000 prajurit dengan berbagai kekuatan, termasuk beberapa di antaranya setingkat Grandmaster. Ia tiba-tiba mengayunkan lengannya dengan cepat, langsung membentuk 6 perisai es berwarna merah darah di depan dan belakangnya, yang secara efektif menangkis serangan dari segala arah. Orang pembawa sial, Xiao Hong menatap cemas jet-jet tempur berpola sihir di sekelilingnya dan para prajurit kerajaan atas yang terparkir di hutan yang luas. Tak berdaya, dia hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, langit cerah kembali diselimuti awan merah darah, dan kabut merah darah kembali terbentuk di tanah. Pupil merah darah di mata kanan Xiao Hong berputar lebih kencang, seperti badai merah darah di dalam matanya.
Mati! Xiao Hong tiba-tiba meraung, lalu merentangkan tangannya lebar-lebar. Dalam sekejap, hutan yang diselimuti kabut merah darah itu pun tertelan es purba. Bongkahan-bongkahan es besar dan kecil mulai bergulung-gulung di hutan bagai badai es. Pada saat yang sama, batu nisan es yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, masing-masing panjangnya lebih dari 3 meter, membentuk badai es yang lebat. Pada saat ini, Xiao Hong yang sudah benar-benar kehilangan kesabarannya, telah mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi neraka yang hidup. Diiringi suara es kuno yang retak, teriakan para prajurit Sangbang yang tidak punya tempat bersembunyi dan tidak punya tempat melawan, bergema di daratan tak terbatas itu. Di bawah kekuatan Xiao Hong yang menderu dan es berusia ribuan tahun, hanya 5 menit berlalu. Hutan yang dulu tenang dan luas kini menjadi pemandangan kehancuran, dengan gunung-gunung runtuh, pepohonan hancur, dan di antaranya, mayat-mayat prajurit Sangbang. Xiao Hong tidak sempat memperhatikan kehancuran yang ditinggalkan para ibel. Ia kembali mengalihkan perhatiannya ke arah desa Sidong dan bergegas ke sana. Namun, tepat ketika Xiao Hong hendak kembali menuju desa Sidong, armada 300 jet tempur berpola sihir kembali menembus awan, langsung menuju Xiao Hong untuk menyerang. Pada saat yang sama, ribuan prajurit Sangbang juga kembali terjun payung ke darat. Tujuannya sekarang sangat jelas. Xiao Hong sangat kuat, bukan baiklah, kalau begitu mari kita gunakan nyawa para prajurit Sangbang untuk mengalahkan Xiao Hong. Gunakan nyawa prajurit untuk melelahkan Xiao Hong hingga ia benar-benar kehabisan tenaga, lalu berikan pukulan mematikan padanya. Sao Biki, di atas Dragon Kai, kapal perang ajaib, sedang melayang di atas desa Sidong. Sobik berusia lebih dari 200 tahun dan bisa dianggap sebagai Mayor Jenderal Distrik Militer Utara. Ia berambut panjang dan rapi serta berkumis rapi. Kulitnya kemerahan, tetapi matanya yang tajam dan penuh ketulusan menyembunyikan kekejaman yang tak terlukiskan. Di layar di depan Sao Biki, ditampilkan Xiao Hong sedang berjuang mati-matian di hutan, mencoba mencapai desa Sidong. Hanya dalam waktu 5 menit saja, 6.000 prajurit kerajaan atas tewas di tangan Xiao Hong, di samping 1.000 jet tempur berpola sihir. Sebaliknya, Xiao Hong tampak seperti sudah gila. Setiap kali ada kesempatan, ia akan bergegas menuju desa Sidong tanpa ragu, alih-alih memilih melarikan diri seperti sebelumnya, yang merupakan cara paling bijaksana untuk melindungi dirinya. Kesan yang mereka berikan adalah mereka akan melakukan apa saja untuk mendekati desa Sidong. Aku benar-benar takjub. Dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Xiao Hong telah meningkat pesat. Dari segi kendali kekuatan saja, dia sudah di atasku, kata Sao Bici dengan suara berat, menatap gambar di layar, tanpa sedikit pun fluktuasi dalam nadanya. Jenderal, ini beberapa informasi yang baru saja kami kumpulkan. Tepat pada saat itu, salah satu ajudan Sobik perlahan meletakkan sebuah dokumen di tangan Sobik. Sambil membuka dokumen-dokumen itu, dan menatap wajah Sobik yang saleh dan mengagumkan, senyum dingin tersungging di wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Berikan perintah basmi semua orang di desa Sidong, tidak, basmi semua orang di desa Sidong, beserta kota Xiaolong dan desa-desa di sekitarnya. Biarkan hanya satu orang yang hidup. Sao Bici menutup dokumen itu, menatap layar lagi, dan berkata, kata demi kata. Apa mendengar ini, wajah ajudan itu langsung terkejut. Ia hampir tak percaya. Jenderal, apa yang kau katakan ini wilayah kerajaan Sangbang Zenyi. Semua orang di sini adalah warga kerajaan Sangbang Zenyi, rakyat negara kita. Terus kenapa orang-orang ini telah dinodai oleh pengaruh ibel Xiao Hong dan harus dibasmi? Lagi pula, Letnan Nani, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Pasukan kerajaan Sangbang Zenyi adalah pasukan Dewa August. Kita semua harus setia kepada Dewa August, setia kepada Paus Mohaton, dan setia kepada Uskup Haitinga, baru kemudian kepada negara, kata Sobik dingin, melirik ajudannya di sampingnya tanpa mengubah ekspresinya. Tetapi, sebelum Nani sempat menyelesaikan ucapannya, kilatan dingin melintas di mata Sobik, dan dia berkata dengan lembut, Letnan Nani, apakah Anda berniat untuk melanggar perintah? Baik, Jenderal. Melihat wajah muram Sobik, Letnan Nani tak berani berkata apa-apa lagi dan menjawab dengan patuh sebelum perlahan mengambil rune sihir komunikasi dan mengeluarkan perintah pembantaian dengan suara pelan. Dalam sekejap, pasukan Sangbang memasuki kota Xiaolong dan desa Sidong, lalu memulai pembantaian tanpa ampun. Sulit membayangkan bahwa ini adalah pasukan kerajaan Sangbang Zenyi. Satu-satunya alasan mereka dibasmi adalah karena mereka sudah lama berhubungan dengan Xiao Hong, dan mereka mengingat kebaikan Xiao Hong. Jika mereka berani mengingat kebaikan ibel itu, maka mereka tidak ada bedanya dengan ibel itu. Setengah jam kemudian, Xiaolong Cheng dan desa Sidong sudah menjadi sungai darah.
Pada saat ini, ketika Anda melihat Cao Biki, sedikit kengerian muncul di wajahnya. Di layar, Xiao Hong, seorang diri, membasmi 20.000 prajurit Sangbang dan jet tempur berpola sihir yang tak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu setengah jam. Begitu kuat, pikiran seperti itu akhirnya terlintas di benak Sobik, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya, sebaliknya, senyum dingin muncul di bibirnya. Di sisi lain, Xiao Hong sepenuhnya berlumuran darah, dan tidak mungkin diketahui apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Xiao Hong dipenuhi kecemasan dan rasa tak berdaya. Ia begitu cemas hingga tidak tahu seperti apa desa Sidong sekarang. Ia hanya bisa berjuang keluar dengan segala cara. Xiao Hong hanya ingin Zhen dan Xiao Bai aman dan sehat. Apakah sungguh mustahil untuk mewujudkan keinginan sekecil itu? Xiao Hong tak percaya. Dengan mata merah dan basah, ia menatap belasan petarung bercorak ibel yang menyerbu ke arahnya. Dengan ayunan lengannya yang berlumuran darah, pecahan es berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari langit merah darah, menghancurkan belasan petarung bercorak ibel itu. Saat ini, Xiao Hong kurang dari 1 kilometer dari desa Sidong. Di belakangnya terbentang jalan setapak berlumuran darah yang dipenuhi darah dan tulang-tulang prajurit Sangbang. Hutan luas itu telah hancur dan tinggal puing-puing. Mendarat perlahan di tanah, Xiao Hong melintasi hutan yang dipenuhi mayat-mayat, akhirnya muncul selangkah demi selangkah dari hutan yang porak-poranda. Namun, ketika Xiao Hong kembali menginjakkan kaki di tanah desa Sidong, kedamaian seluruh desa telah hancur total. Rumah-rumah hancur, mayat-mayat penduduk desa berserakan di ladang, dan jalanan tanah berlumuran darah. Sang induk Semang dan Nyonya Chen memeluk siang-siang erat-erat, sementara mereka ambruk bersimbah darah. Desa yang damai kini tak lagi bisa dikenali. Daun-daun yang berlumuran darah perlahan-lahan berguguran. Menghadapi pemandangan ini, secercah kesedihan dan kepedihan samar-samar terungkap dalam ekspresi dingin dan cemas Xiao Hong. Para prajurit Sangbang yang sedang melakukan pembantaian di desa menyaksikan Xiao Hong, berlumuran darah, dengan rambut acak-acakan dan sayap ibel yang membentang di punggungnya, berjalan selangkah demi selangkah menyusuri jalan tanah yang berlumuran darah. Raut wajah mereka yang awalnya dingin tak dapat menyembunyikan sedikit pun kengerian, karena baru saja, mereka benar-benar menyaksikan pemandangan puluhan ribu prajurit Sangbang tewas secara tragis di tangan Xiao Hong seorang diri, sebuah pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai brutal. Pada saat ini, tubuh Xiao Hong juga memancarkan niat membasmi yang tak berujung, dan di tengah-tengah rasa dingin dan hiruk-pikuk itu, sedikit jejak kesedihan terungkap. Menghadapi Xiao Hong yang mendekat selangkah demi selangkah, ratusan prajurit Sangbang secara naluriah mengangkat senapan berpola ajaib mereka dan mengarahkannya ke arahnya, tetapi alih-alih berhenti, mereka mundur selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, tentara dari segala arah berkumpul ke arah Xiao Hong, tetapi meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah maju dan melancarkan serangan terhadap Xiao Hong. Karena mereka sepenuhnya menyadari bahwa dengan kekuatan tempur Xiao Hong saat ini, menghancurkan sebuah desa hanya masalah sekejap jari. Melihat para penduduk desa yang telah tinggal bersamanya siang dan malam, begitu sederhana dan jujur, terbaring mati di pinggir jalan, Xiao Hong merasa hatinya seperti tercabik-cabik. Meskipun mereka semua adalah rakyat jelata dari kerajaan Sangbang Zhenyi, mereka semua telah memberikan perhatian yang tak terhingga kepada Xiao Hong. Apakah itu berarti mereka pantas mati karena menghabiskan waktu dengan diri mereka sendiri? Sepanjang perjalanannya, Xiao Hong mempertahankan tatapan dingin dan ekspresi tak tergoyahkan. Akhirnya, ia perlahan berjalan ke kaki gunung menuju rumah batunya sendiri dan berhenti. Menatap Xiao Hong, Cao Bici, bersama 4 ajudan setingkat Grandmaster dan ribuan prajurit elit dari kerajaan atas, telah menghalangi jalannya. Salah satu ajudan sedang memegang leher Zhen. Saat ini, Zhen menatap Xiao Hong dengan mata berkaca-kaca, tak berdaya dan bingung. Entah mengapa, sejam yang lalu, ia dan Xiao Hong masih dalam suasana hati yang hangat dan nyaman, tetapi sejam kemudian, suasana hati mereka berubah menjadi neraka. Demikian pula, Xiao Hong kini tampaknya bukan lagi Tuan Bai yang damai, baik hati, dan teliti, melainkan Xiao Hong yang acak-acakan dengan sayap ibel yang terentang dan aura pembasmi. Xiao Hong melirik Zhen tanpa ekspresi, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke Cao Biki. Ia tidak tahu siapa Cao Biki, tetapi ia bisa menebak satu atau dua hal dari seragam militernya. Tuan-tuan, aku, Xiao Hong, tidak akan pernah melakukan ini lagi. Aku tidak akan lagi menjadi musuh kerajaan Sangbang Zhenyi. Tolong beri aku jalan keluar. Xiao Hong menatap Cao Biki dengan tenang dan berkata, kata demi kata. Heh, apa kau memohon padaku Raja Lord Daeron yang perkasa,
yang katanya Raja Ibel yang pantang menyerah, benar-benar harus memohon bantuan. Sobiki menatap Xiao Hong yang sedang tampil dan mencibir dingin, lalu berkata, mau memohon padaku baiklah, berlututlah. Mendengar ini, kilatan tajam melintas di mata Xiao Hong. Ia mengepalkan tinjunya sedikit, menimbulkan beberapa suara retakan. Namun, ia masih melirik Zhen Zhen, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tuan Xiaobai, aku baik-baik saja, tolong selamatkan Xiaobai. Zhen Zhen menatap Xiao Hong penuh harap, mengucapkan beberapa patah kata, air matanya berkilauan diterpa sinar terakhir matahari terbenam. Di sisi lain, Xiao Hong melirik Zhen Zhen yang sedang memegangi perutnya lagi, menyipitkan matanya sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menekuk lututnya sedikit demi sedikit. Aura kuat yang terpancar dari tubuhnya perlahan mereda. Celepuk. Beberapa detik kemudian, Xiao Hong sedikit menundukkan kepalanya, berlutut di jalan tanah dengan kedua lututnya. Setelah hening sejenak, ia berkata perlahan, aku tahu kau takkan melepaskanku. Lepaskan dia, dan aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Zhen Zhen tidak bersalah. Kumohon, lepaskan mereka. Sobich menatap Raja Lord Daeron yang perkasa berlutut di hadapannya, kilatan keterkejutan terpancar di matanya, sebelum ia terkekeh sinis, tak kusangka Raja Lord Daeron yang perkasa akan berlutut sungguh tak masuk akal. Di sisi lain, melihat Xiao Hong seperti ini, air mata mulai mengalir di wajah Zhen Zhen. Ia mengorbankan seluruh harga dirinya, hanya untuk menyelamatkannya dan Xiaobai, dan memikul tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Bang! Saat berikutnya, seorang ajudan setingkat Grandmaster muncul di hadapan Xiao Hong dalam sekejap, mengangkat kakinya, dan menendang perut Xiao Hong dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Xiao Hong terjatuh ke tanah. Dengan baik, Xiao Hong yang tertendang ke tanah, mengerang kesakitan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. 740.